tua yang mengerti, menyelami dunia dan pergulatan mereka pada zaman ini. Mengerti bukan berarti membiarkan, tetapi mencoba ikut belajar dan terus mendampingi dengan kasih, memberi pengertian tatkala mendapati hal yang salah. Dengan demikian, Bapak Ibu, para orang tua perlu membangun keterbukaan wawasan dan pemikiran bahwa dari anak-anak muda pun Tuhan bisa mengajarkan banyak hal kepada para orang tua. Sebab hikmat Tuhanlah yang menentukan kematangan kita. Refleksi kita, Bapak Ibu, pada pagi hari ini, makin bertambah usia, makin berhikmat dalam memberi nasihat dan juga menerima nasihat. Tuhan memberkati dan mampukan kita menjadi orang tua yang berhikmat, Bapak Ibu, dan mari kita kembali untuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan pagi hari ini yang mengingatkan kami sebagai orang tua, bagaimana seharusnya kami menjadi orang tua bagi anak-anak kami. Berilah hikmat-Mu supaya kami menjadi orang tua yang berhikmat, terutama menghadapi pertumbuhan anak-anak kami di zaman ini. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai pertemuan hari ini. Pimpin kami agar semua boleh berjalan dengan lancar. Tuhan berkati sarana prasarana yang kami pakai, jaringan internet, dan juga Tuhan berkati pembicara kami pada saat ini, Bapak Fidelis Warubu, serta semua orang tua yang hadir. Dan Tuhan juga boleh sertai ketika ada beberapa orang tua yang sedang proses untuk join bersama dengan kami pada pertemuan ini. Terima kasih Tuhan, dalam amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati dan kita akan mengawali pertemuan ini dengan penyertaan Tuhan. Saya kembalikan kepada Miss Dahlia, terima kasih. Tuhan berkati. Ya. Terima kasih Bu Risma buat renungan pada pagi hari ini. Hari ini Bapak Ibu yang sudah join kurang lebih masih 20-an ya Bapak Ibu. Tadi saya sempat melihat ada selain ibu-ibu juga, ada yang bapak-bapaknya juga nih untuk join di acara seminar psikotes pada hari ini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, walaupun sebenarnya ketika POT kita sudah perkenalan. Nah, saya Miss Dahlia, Bapak Ibu, saya guru BK dari putra-putri Bapak Ibu. Jadi, jika ada hal yang nanti Bapak Ibu bisa obrolkan, silakan Bapak Ibu boleh menghubungi saya lewat bisa lewat telepon atau dari WA Bapak Ibu. Nah, hari ini Bapak Ibu, ini satu hal yang menarik ya Bapak Ibu untuk hasil psikotes ya pada hari ini maupun dari acara seminar yang kita adakan pada bulan Juli lalu, semua ini dilaksanakan secara online dan ini baru pertama kali ya Bapak Ibu. Semoga semua Bapak Ibu saya harapkan sudah mendapatkan hasilnya. Saya kirimkan via email, nanti silakan selama acara ini berlangsung, Bapak Ibu bisa melihat hasil psikotes Bapak Ibu, anak Bapak Ibu. Nah, hari ini juga Bapak Ibu, saya akan memberikan daftar hadir melalui kolom chat dan juga materi pada hari ini. Nah, nanti silakan Bapak Ibu yang join hari ini boleh mengaksesnya. Nah, sebelum kita mulai nih Bapak Ibu, kita mau dengarkan sedikit kata-kata ya Bapak Ibu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Rita. Kami persilakan kepada Ibu Rita. Ya, baik. Terima kasih Miss Dahlia. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi Bapak Ibu orang tua semuanya yang saya hormati. Juga Bapak Fidelis yang sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru ya yang hari ini juga bergabung di dalam acara kita. Terima kasih dan mengucap syukur pada pagi ini kita semua bisa dipertemukan dalam keadaan baik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tak kurang dari suatu apapun ya Bapak Ibu. Kemudian walaupun memang pertemuan pada hari ini kita harus bertemu secara virtual atau online, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk bisa mengikuti seminar hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu orang tua
ya, yang telah meluangkan waktunya di saat seharusnya mungkin harus libur, kemudian juga kebersamaan dengan keluarga, tetapi Bapak Ibu tetap meluangkan waktu untuk bisa hadir di tengah-tengah kami. Sungguh suatu apresiasi tersendiri bagi kami SMPK Tirta Marta. Seperti itu. Kemudian memang kami mengambil hari Sabtu atau hari libur agar tujuan kami adalah Bapak Ibu semua bisa hadir tanpa harus mengganggu saat Bapak Ibu harus bekerja, seperti itu. Seminar hari ini sangat baik ya dan bagus, terutama untuk kita sebagai orang tua, agar kita sebagai orang tua bisa lebih mengetahui bagaimana sih anak kita, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian jika nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan seputar pertumbuhan perkembangan anak-anak, nanti bisa ditanyakan seperti itu. Nah, selamat mengikuti seminar hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pertemuan kita, melancarkan semuanya. Tadi sudah didoakan juga oleh Ibu Risma ya, agar perangkat dan jaringan yang kita gunakan bisa kita gunakan dengan lancar seperti itu. Selamat pagi dan kasih Tuhan memberkati kita semua. Demikian Ibu Dahlia. Miss Dahlia, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Rita yang telah memberikan semangat ya buat kita semua Bapak Ibu. Ini saya melihat masih sedikit yang join Bapak Ibu. Saya agak sedikit sedih, sedikit bersedih hati karena memang ini baru pertama kali ya kami mengadakan acara seminar seperti ini Bapak Ibu lewat virtual. Memang selama ini jika memang ada seminar yang kita lakukan di sekolah itu jumlahnya cukup banyak gitu ya. Mungkin karena Bapak Ibu mungkin ada yang lupa kali ya, dan kita sih sangat mengharapkan Bapak Ibu yang belum join bisa join saya sembari chat pribadi nih Bapak Ibu dengan yang lainnya. Oke Bapak Ibu, tidak berlama-lama lagi, di sini sudah datang nih pembicara handal kita ya Bapak Ibu Pak Fidelis Waruhu. Nah nanti Pak Fidelis yang akan menjadi pembicara ya pada hari ini. Bapak Ibu bisa bertanya melalui nanti bisa Bapak Ibu unmute atau Bapak Ibu bisa bertanya di kolom chat. Oke, tidak berlama lagi, silakan waktu dan tempatnya kami persilakan kepada Pak Fidelis. Ya, terima kasih Bu Dahlia. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu Risma, Ibu Rita, dan Bapak dan Ibu orang tua, selamat pagi semuanya. Sekilas saya memperkenalkan diri secara singkat aja. Nama saya Fidelis Waruhu. Suara saya bisa didengar ya Ibu Dahlia ya? Bisa ya? Bisa Pak Fidelis, bisa. Ya, terima kasih. Informasi kalau tidak bisa dengar ya. Nama saya Fidelis Waruhu. Saya bekerja di Education Training and Consulting di Jakarta. Sehari-hari dulu selama 24 tahun saya mengajar di Fakultas Psikologi di Tarumanegara. Latar belakang pendidikan saya sarjana filsafat di Unika Santo Thomas Medan. Kemudian melanjut ke Eropa di Roma. Saya mengambil S1 Ilmu Pendidikan, jurusan Formasi Kepribadian. Selesai S1, lalu saya lanjutkan S2. Selesai S2, saya sebelum kembali ke Indonesia, saya mengambil sertifikasi formasi kepribadian bagi para formator. Nah, ini formasi kepribadian ini yang memberikan license kepada saya untuk bisa memberikan tes Innate Talent Inventory, yang tesnya itu sekarang ada di tangan Bapak dan Ibu. Jadi tes ini sebenarnya standar di Eropa, diberikan kepada anak-anak usia sekolah menengah, sehingga anak-anak mendapat pemahaman mengenai apa bakat bawaannya. Nah, pulang ke Indonesia, saya sempat mengambil lagi ke Oxford, sertifikat Living Values, ini untuk pendidikan nilai, dan kemudian di 2006, saya mengambil sertifikat MBTI di CPP California. Ini MBTI ini juga macam tes profile, yang juga nanti ada di halaman tes kita itu di halaman 3. Ada grafiknya. Nah,
Bapak dan Ibu, kelihatannya itu dua certified ini yang menjadi landasan saya memberikan tes dan menjelaskannya kepada Bapak dan Ibu pada hari ini. Terakhir, saya mengambil Certified Trainer Leadership dari John C. Maxwell di Orlando, Florida, tahun 2017. Baik, kita langsung saja mulai dengan keterangan keterangan tesnya. Sebenarnya apa itu tes bakat bawaan yang Bapak dan Ibu hasilnya ada di tangan Bapak dan Ibu sekarang ini. Nah, prinsipnya seperti ini Bapak Ibu. Setiap orang lahir ke dunia ini sudah membawa talenta. Talenta itu berarti merupakan faktor bawaan, talenta ini. Karena dia faktor bawaan, sebenarnya sudah bisa kita mengobservasi apa talenta seseorang itu. Karena talenta itu akan mempengaruhi dalam 3 hal, yaitu cara dia berpikir, berarti sistem kognitifnya, 2, cara dia merasa, berarti sistem afeksinya, dan 3, cara dia berperilaku, berarti psikomotornya. Ini sebenarnya yang menjadi landasan di dalam pendidikan. Jadi yang dalam pendidikan itu yang kita bentuk adalah kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, dalam talenta ini ada orang rupanya yang lebih unggul di pikiran, ada orang lebih unggul di perasaan. Orang lain unggulnya di perilaku. Semua kita punya pikiran, punya perasaan, punya kemampu berperilaku, tetapi ada orang yang lebih unggul di pikiran. Biasanya orang yang unggul di pikiran ini, kalau dia waktu kanak-kanak dulu, bisa kita amati. Kalau anaknya kita tegur, dia malah menantang kita. Dia matanya membesar, menantang kita. Papa juga begitu, katanya. Nah, berarti kalau kita tegur, kelihatan dia gunakan pikirannya. Sedangkan orang yang unggul di perasaan itu, biasanya anak-anak ini kalau kita tegur, itu langsung menunduk, meleleh air matanya. Berarti dia lebih menggunakan perasaan daripada pikiran. Yang unggul di pikiran tadi lebih menggunakan pikiran. Nah, sampai dewasa, biasanya talenta bawaan ini akan hadir terus. Maka orang yang perasa itu kalau sudah nanti usianya seperti kita, sudah dewasa, kalau menonton TV, itu dia akan mencari channel-channel yang ada perasaannya. Biasanya dia siapkan tisu, dia siapkan sapu tangan, baru dia cari channelnya. Sesudah ketemu channelnya, baru dia menonton. Nah, biasanya nanti lewat si pemikir ini, dia bilang, kamu itu dibohongi sama TV. Itu kan bohong-bohong semua itu. Udah matikan aja. Nanti si perasa ini mengatakan, aduh orang itu betul-betul tidak ada lagi perasaannya. Hanya tinggal otak. Nah, berarti orang-orang itu ada keunggulannya masing-masing. Kalau orang yang unggul di perilaku, itulah orang-orang yang kalau bicara, cepat sekali mereka ngomong, sesudah itu nanti menyesal. Aduh, mengapa tadi saya mengatakannya? Bagusnya tadi saya tidak mengatakan. Nah, saya temukan ini banyak orang-orang ini sukses di bidang sales. Orang-orang yang unggul di perilaku ini. Kalau di telepon, Pak, bisa dikirim enggak barangnya sekarang? Oh iya, bisa. Padahal barangnya enggak ada. Tapi bisa dikirim dulu sekarang. Jadi bagi mereka cepat merespon, itu yang paling penting, itu yang keunggulannya. Nanti dipikirkan nanti kemudian bagaimana hasilnya. Nah, kalau orang bekerja sesuai dengan keunggulan bawaannya, apa yang terjadi? Dia merasa puas, dia mencapai yang kita sebut dengan passion-nya, atau gairah, dan bisa mencapai best performance. Maka, tes ini dibuat untuk anak-anak di Eropa sebelum mereka memilih jurusan-jurusan di perguruan tinggi, juga di jurusan di SMA, apakah sekolah menengah, sekolah kejuruan, mereka sudah dituntun selama beberapa tahun untuk mengenal yang mana lebih dominan di dalam dirinya. Karena semua orang punya pikiran, punya perasaan, punya perilaku. Tetapi ada yang lebih dominan. Sama halnya kita mempunyai 2 tangan. Ada kiri, ada kanan. Tetapi sebenarnya ada tangan kita yang lebih dominan. Kalau dominan tangan kiri kita, maka sampai kita mati pun tetap tangan kiri ini dominan. Walaupun bisa dilatih tangan kanannya. Berarti ini tujuan dari tes bakat ini.
Berarti untuk membantu mengenal kira-kira apa sih bakat yang ada di dalam diri putra-putri kita. Dasar dari tes bakat bawaan ini dari mana? Ternyata dia itu ada dasarnya pada kode-kode instruksi yang ada di DNA. Berarti di dalam inti sel. Nah, rupanya di dalam DNA itu semua sudah ada kode instruksi yang menyebabkan sel itu akan membentuk tubuh kita, bentuk hidung, struktur tekstur rambut, semua organ-organ tubuh kita akan otomatis dibentuk sesuai dengan kode instruksi itu. Misalnya, kalau kita itu ada DNA turunan keriting, jadi rambutnya keriting, kalaupun diluruskan, itu nanti kalau tumbuh yang baru, keriting lagi. Karena ada kode DNA-nya. Berarti kalau begitu, kode-kode DNA ini, itu ada juga yang mempengaruhi sifat atau kecenderungan bawaan. Makanya nanti kita akan melihat ada orang yang rupanya hidup-hidup, lebih banyak bergaul, lebih cepat ngomong. Ada orang lain lebih pemikir, lebih tenang, macam itu. Nah, berarti ini ada hubungannya dengan turunan. Makanya kalau nanti Bapak dan Ibu membaca hasil tes anak-anak kita itu, kadang-kadang ada sifat-sifat tertentu yang ternyata cocok dengan sifat-sifat orang tuanya. Bisa papa, bisa mama. Bisa kakek, bisa nenek. Opa, oma, bisa. Istri saya membaca hasil tes anak saya, semua yang jelek, dia katakan persis papanya. Nah, nanti Bapak dan Ibu coba dicek. Siapa tahu nanti ada yang Bapak dan Ibu menemukan, ya kan? Siapa-siapa yang sebenarnya mewariskan ini. Baik, Bapak dan Ibu, kita melihat bawaan yang pertama adalah kemampuan menalar. Jadi ini sebenarnya namanya General Ability Test. Jadi bukan persis tes IQ. Jadi ada beda. Jadi tes ini dia mengatakan kira-kira anak-anak itu kalau dia usianya 12 tahun, dia mampu menalar kira-kira pada usianya 12 tahun atau enggak. Nah itu, ini ada di halaman 10 atau 11. Bapak dan Ibu bisa lihat PDF-nya sebentar. Nah, itu ada di halaman itu. Ini tes ini didasarkan pada teorinya Raven. Raven itu adalah yang menciptakan tes IQ pertama di Perancis. Jadi dialah yang pertama sekali menciptakan tes IQ. Tetapi kemudian dikembangkan tes ini namanya General Ability, lebih mendasarkan pada kemampuan usia, kemampuan kognitif menalar pada usia. Nah, pada usia anak, pada umurnya. Supaya jelas, saya jelaskan secara singkat saja. Skala yang dipakai itu hanya sampai skala 130 maksimumnya. Nah, nanti IQ yang dites sampai 1 hari, itu skalanya 160. Dan ada 8 faktor yang dinilai. Oke ya. Nah, kita lihat ini hanya 12 menit. Jadi dia hanya mengukur kecepatan berpikir. Dari bawaan maksudnya. Nah, kalau usia anak 12 tahun, mampu dia memecahkan masalah. Untuk anak 12 tahun, dikasih 100. Begitu caranya. Jadi kalau usianya 12 tahun, mampu dia memecahkan masalah untuk 13 tahun, ditambah 10. Berarti 110. Nah, rata-rata anak-anak kita itu di atas 110. Berarti di atas rata-rata usianya. Berarti gizinya dulu bagus. Ya, karena waktu di dalam kandungan mereka ini sudah banyak vitamin. Ada vitamin rambut, vitamin jantung, macam-macam lah ya kan. Jadi pasti semua banyak di atas 110. Nah, kalau anaknya usia 12 tahun, bisa dia menyelesaikan untuk 14 tahun, dikasih 120. Berarti 2 tahun di atas usianya. Berarti kecepatan anak ini berpikir setara dengan usia 2 tahun di atas usianya. Biasanya yang 120 ini, mereka itu boleh mengikuti program akselerasi. Akselerasi itu misalnya 3 tahun SMP, dia 2 tahun aja. Karena kalau 120 ini biasanya mengganggu. Kalau diulang-ulang yang sama, dia bosan. Nah, dia nanti ribut. Atau dia buat nanti pesawat lalu dia terbangkan, ya kan? Kalau saat tidak pandemi maksudnya. Nah, berarti orang-orang yang usia 12 tahun bisa dia menyelesaikan untuk 3 tahun di atasnya, 15 tahun, berarti ini jenius, 130. Berarti maksimum di sini 130 tesnya. Nah, berarti kalau 130 kita di sini,
di tes yang skala standar 160, berarti di sini 160 ini. Jadi nanti karena ada orang tua mengatakan ini IQ anak saya turun ya. Dulu 128. Ya, mungkin di skala 160. Sekarang 108. Nah, 108 itu ya setara 128 kalau yang di skala 160. Nah, ini untuk Bapak dan Ibu ada gambaran. Untuk para manajer juga dipakai tes ini sekarang karena dia singkat, cepat. Maka manajer itu minimal IQ-nya 106. Ini 106. Mengapa? Karena kalau manajernya itu hanya 100, banyak anggotanya yang 110, 120, 115, nanti manajernya sering marah. Karena kalau dia ngomong, itu yang 115, jangan Pak, nanti kita rugi, ini. Dia bilang, siapa manajer di sini? Kamu apa saya? Nah, makanya kalau dia hanya 100, tidak boleh manajer, minimal 106. Supaya dia bisa nalarnya bagus. Nah, kalau 120 juga tidak boleh manajer. Karena terlalu cepat dia berpikir. Waktu dia ngomong, pikirannya bagi dia sudah jelas, ngomongnya juga cepat, itu yang 100, apalagi yang 90, hang. Nggak bisa cerna. Akhirnya nanti marah-marah juga yang 120. Kalian ini di mana? Saya berulang-ulang mengatakan ini. Bagaimana sih kalian? Ya berulang-ulang pun dikatakan, tetapi sudah hang. Nggak bisa diproses. Makanya kalau 120, itu cocok dia menjadi CEO. Nggak boleh manajer yang suruh-suruh orang, kasih-kasih instruksi. Nggak boleh. Nanti dia sering marah juga. Nah, makanya Bapak dan Ibu, kalau orang tua itu sering marah di rumah, nanti dites general ability-nya. Siapa tahu di bawah manajer, atau sudah di atas CEO. Ya kan? Kalau sering marah, ya kan? Nah, ada kedua kemungkinan itu. Nah, Bapak dan Ibu, tentu ini hanya kelakar aja, karena kita kalau sudah 40 tahun ke atas, tidak perlu lagi dites ini. Karena kalau dites, lalu kalau sudah kita tahu, lalu ngapain? Ya kan, nggak bisa lagi dibuat apa-apa. Ya udah, kita cari duit aja. Jadi terima nasib aja sudah, nggak usah dites. Ya kan? Nah begitu. Bapak dan Ibu, anak-anak ini dites karena apa? Untuk mengetahui sebenarnya mereka itu mampu enggak belajar. Kalau dia mempunyai kesulitan akademik, di mana kesulitannya? Misalnya IQ-nya 129, tetapi terancam tinggal kelas. Mengapa ini? Ternyata dia sering main game. Tidak pernah belajar. Itu sudah mulai online, itu masih tidur. Ya kan, masih harus dibangunkan. Nah, berarti ini kan tidak bisa. Walaupun IQ 120, 125, 129, 130, tidak bisa. Berarti kita nanti mau melihat bahwa anak-anak kita di Penabur Tirta Marta SMP-nya, itu semua rata-rata di atas 115, 120 banyak. Ada banyak 110 ke atas. Berarti sebenarnya tidak ada masalah di belajar. Hanya masalahnya itu nanti di disiplin. Makanya keberhasilan itu tidak lagi ditentukan oleh IQ ini, tetapi ditentukan oleh ketekunannya. Berarti nanti kalau Bapak dan Ibu sudah melihat anaknya 115, nah berarti tinggal nanti kita perbaiki, bukan di penangkapannya masalah. Masalahnya itu adalah di pola hidupnya, ketekunannya, dia mengerjakan PR-nya apa enggak, di situ letaknya. Nanti kita bantu dia di sana. Jadi ini bahan input untuk orang tua, bahwa ternyata anak-anak kita mempunyai kemampuan yang bagus. Baik, Bapak dan Ibu, kita membuka dulu halaman sesudah daftar isi. Bapak dan Ibu buka sebentar, lalu di situ ada angka konsistensi. Ada di sini ini, konsistensi. Biasanya sesudah namanya, ada gelarnya, lalu ada angka konsistensi. Pertanyaannya, dari mana angka konsistensi ini? Kok bisa ada angka konsistensi? Nah, ternyata ini penjelasannya sebagai berikut. Tes ini dilakukan berupa inventory. Hampir 90% tes psikologi, tes inventory. Kadang-kadang yang 10%-nya berarti wawancara, lalu tes di mana dia menjawab secara esai dan seterusnya. Tapi yang lain-lain itu rata-rata inventory. Tes inventory itu seperti ini. Ditanya kepada anak. Jadi untuk mengetahui dirinya. Jadi kita tanya, apakah Anda itu A, suka ngobrol, B, suka diam?
Mengapa kita mau tahu ini? Untuk melihat sumber energi anak ini sebenarnya ekstrovert atau introvert. Itu tujuannya. Jadi pertanyaannya seperti itu. Apakah Anda A suka ngobrol, B suka diam? Nah, ternyata anak-anak yang suka ngobrol, begitu melihat pertanyaan itu, mereka mengatakan suka diam. Jadi bukan diri aktualnya yang dia pilih, tetapi diri yang dicita-citakannya, yang idealnya. Mengapa? Karena suka ngobrol itu bagi dia tidak baik. Dulu waktu SD dipanggil ambil rapot, dilaporkan sama gurunya. Ini anak ibu ini sebenarnya baik, tetapi suka ngobrol, tidak fokus. Berarti suka ngobrol ini tidak bagus. Maka dia pilih suka diam. Nah, demikian juga anak yang suka diam. Sering dikatakan ini sebenarnya dia ini bagus, pintar, tetapi nggak mau ngomong. Begitu ada ini, apakah Anda suka ngobrol, suka diam? Dia bilang suka ngobrol. Berarti di dalam tes ini bisa orang banyak memilih diri idealnya. Oleh karena itu kita membuat dua bagian tes ini. Makanya ada satu anak di salah satu sekolah, dia berhenti mengerjakan tes online ini. Karena dia bilang sama mamanya, ini nomornya tidak habis-habis. Selesai sudah datang lagi. Sudah selesai katanya. Ini apa tes ini katanya. Akhirnya dia tidak mau mengerjakan. Padahal tinggal beberapa lagi. Jadi memang banyak soalnya. Ada beberapa bagian. Nah, ini alat untuk kita untuk benar-benar memeriksa benar enggak itu potensi dirinya. Jadi terpaksa kita banyak soalnya. Jadi bukan membuat mereka menderita. Ya kan? Jadi ada anak, ini tes ini membuat kita menderita ini. Nggak bisa main game. Ini sudah dijawab, ada lagi soalnya. Memang inisial ini begitu dia katakan next, ada lagi soal baru lagi. Ini kapan selesai? Nah, Bapak dan Ibu berarti ada dua bagian. Di bagian pertama ditanya dulu kepadanya apakah dirimu ini seperti ini. Dia jawab A. Di bagian kedua dengan cara yang berbeda kita tanya lagi, apakah dirimu ini seperti ini? Nah, tadi dia jawab di atas itu A, di bagian ini sekarang dia katakan B. Berarti tidak konsisten. Nah, kalau dia jawab A berarti konsisten. Berarti bisa jadi satu item itu bisa dikonfirmasi sampai 5, 6, 7 kali. Dengan cara-cara yang berbeda. Sehingga dia tidak tahu. Hanya secara spontan aja dia jawab. Nah, itulah angka konsistensi ini Bapak Ibu. Berarti kalau angka konsistensinya itu 90, itu bagus sekali. Kalau saya tidak salah di Tirta Marta ada yang 100%. Berarti itu benar-benar hasil tesnya itu akurat. Bisa dia baca persis menggambarkan dirinya. Kalau 90%, berarti ini juga masih akurat. 10% mungkin yang menggambarkan tetapi mungkin tidak tajam sekali. Kalau 85, berarti 15% tidak begitu konsisten. Berarti ada nanti yang agak kabur. Mungkin iya, mungkin enggak. Kalau 80, makin besar yang kurang konsisten. Berarti ada 20%. Kalau 75, berarti 25% kurang. Maka nanti Bapak dan Ibu menanyakan kepada saya, ini bagaimana akurasinya? Akurasi tes itu selalu tergantung pada akurasi atau kualitas jawaban dari anak. Kalau jawabannya itu benar-benar dari dirinya apa adanya, maka kualitasnya pasti bagus. Nah, kualitas itu bisa diukur dari konsistensi ini. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Berarti kalau 65, berarti itu ada hampir sekian persen, 35% agak kurang begitu tajam ya, agak kabur. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Nah, untuk itu hari ini ada seminar. Seminar ini kesempatan kita memvalidasi. Jadi sebenarnya seminar ini bukan hanya penjelasan psikotes, tetapi sekaligus kita memvalidasi benar enggak anak kita itu ada di peta bakat itu. Nah ini Bapak dan Ibu makanya bagus hadir Bapak dan Ibu. Nanti kalau tidak hadir, itu kalau ada rekamannya, itu nanti bisa mendengar rekamannya. Ya kan? Nah, ada 16 peta bakat, Bapak dan Ibu bisa melihat ini di halaman paling depan. Di mana ada daftar nama anak dengan logo logo
Education Training and Consulting. Nah, ada 16. Bapak dan Ibu, kita mulai memvalidasi. Semua anak yang ada di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, anak-anak ini adalah anak-anak introvert. Itu dia introvertnya. Maksudnya bagaimana? Bapak dan Ibu melihat anak-anak introvert itu waktu TK dulu. Anak-anak introvert waktu TK, mereka itu butuh waktu bersosialisasi lebih lama. Misalnya hari pertama dibawa ke sekolah, mamanya mesti ada di dalam ruangan. Kalau enggak dia pulang, nggak mau tinggal di dalam kelas. Hari kedua, mamanya di luar, tetapi pintu mesti dibuka supaya dia lihat mamanya. Hari ketiga, guru mengatakan kita nyalakan AC. Ayo pintu ditutup. Nah, waktu pintu ditutup, mamanya ngomong, sayang, mami nanti ada tunggu di luar. Ya, tunggu dia dari bangkunya, mami jangan bohong. Berarti maminya ini sudah banyak PHP, ya kan? Jadi sudah anak ini tahu ini jangan PHP lagi ini, ya kan? Nah, berarti ini anak-anak introvert itu butuh waktu bersosialisasi lebih lama. Makanya kalau datang tamu, mereka ingin juga melihat tamu, tetapi sembunyi di belakang papa mamanya waktu kecil. Jadi sudah kelihatan. Nah, semakin dia ke kanan, semakin introvert. Berarti nomor 4 ini paling introvert. Baru nomor 3 di barisan pertama. Barisan kedua, nomor 8 paling introvert. Baru nomor 7. Berarti nomor 4 dan 8 ini sangat hemat kata-kata. Kalau tidak perlu ngomong, tidak usah ngomong. Nah, makanya anak-anak ini nanti sangat introvert yang ini. Mereka pemikir-pemikir yang sangat bagus. Nah, sekarang langsung aja Bapak dan Ibu. Berarti kalau kita marahi anak-anak introvert ini, biasanya mereka tidak menjawab. Mereka diam. Menunduk. Nah, sebaliknya anak-anak yang ada di nomor 9 sampai 16, yang ini, 9, 10, 11 sampai 16, ini anak-anak ekstrovert. Bagaimana kita lihat? Waktu TK, hari pertama menangis. Pulang sekolah sudah ada teman-temannya. Hari kedua sudah banyak temannya. Hari ketiga lupa dia mamanya. Sudah membaur kemana-mana. Nah, makanya kalau kita bawa ke mall, itu begitu main ke playground, itu sudah hilang dia. Sedangkan kalau yang introvert ini, tiap-tiap dia jalan, dia lihat di mana mamanya, di mana papanya. Kalau yang ini, sudah hilang aja dia. Nah, semakin ke kiri, semakin ekstrovert. Berarti nomor 9 dan 10 ini di barisan ini paling ekstrovert. Makanya Bapak dan Ibu katanya nomor 9 dan 10 ini duduk di satu kelas, duduk di satu bangku maksudnya dalam satu kelas, mereka hanya 2 orang, ribut seluruh kelas. Karena suka ngobrol. Nah, makanya anak-anak yang ada di barisan ini, Bapak dan Ibu, kalau memarahi, jangan banyak kata-kata. Karena pasti akan dia jawab. Jadi kalau dimarahi, semakin dia jawab juga. Satu kata kita, dia 5 katanya. Nah, jadi kalau memarahi anak-anak ini yang di ekstrovert ini, tekniknya bagaimana? Kita makan siang di sini, sesudah itu kita ke tempat ini. Udah selesai. Nggak usah lagi banyak. Atau kita makan siang nanti, atau duluan dulu ke ini dulu. Nah, nanti tidak jadi makan siang. Jadi dia banyak ke apanya kan. Oh iya nanti kalau begini, nggak bisa ini. Banyak sekali. Nah, makanya kalau kita kasih nasihat, jangan ajak debat. Yang ini nih. Karena ini semua memang dari bawaannya itu ahli debat. Ini bagus sekali pengacara semua ini. Ya kan? Jadi cocok mereka di situ. Jadi bayangkan Bapak dan Ibu kalau ada banyak di rumah ini, para pengacara ini. Ya kan? Jadi Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu introvert. Kalau introvert, ini anak-anak introvert, kita kasih sinyal aja, nggak boleh. Dia langsung diam, yang introvert. Kalau yang ekstrovert ini sudah kasih begini-gini, nah, dia bilang dia lagi flu. Dia tidak apa ya kan? Jadi dia pikir kita lagi batuk. Ini, jadi dia tidak mengerti. Nah makanya anak-anak ini memang anak-anak yang bekerja di luar ruangan. Nah, makanya sebenarnya nanti ini bagus untuk melihat pekerjaan yang cocok.
Jadi kalaupun fakultas hukum, yang introvert tentu tidak cocok pengacara. Mereka cocok hakim. Diam. Sedangkan yang ekstrovert ini kalau dihukum, cocoknya ya pengacara. Tidak cocok hakim. Nanti banyak ngomong dia. Tidak jadi apanya. Nah, nomor 13, 14, 15, 16 ini ekstrovert. Juga ekstrovert. Berarti yang paling ekstrovert di sini nomor 13 dan 14. Nah, 13 ini saking sangat ekstrovertnya, itu kalau tidak ada guru di kelas, pasti keliling-keliling kelas. Suka jalan-jalan. Nah, makanya ada satu anak ini yang nomor 13 ini gelarnya itu hard charging. Baterainya tidak pernah lowbat, yang nomor 13 ini. Nah, itu ada satu anak di Jakarta Utara, itu anaknya itu sudah pusing kepala gurunya, anak TK. Itu untuk karena dia jalan-jalan terus, akhirnya kakinya diikat di kursi supaya dia tenang sedikit. Latihan. Ternyata kursinya juga ikut jalan. Jadi ikut bergerak. Nah, berarti memang orang ini, kalau yang nomor 13 ini, kalau ada anak Bapak dan Ibu dulu, inilah yang Bapak dan Ibu menemukan masalah waktu dia belajar. Jadi kita aja dia belajar, yuk belajar sayang, sini. Dia duduk. Baru duduk, haus. Lalu dia jalan lagi ambil minum dulu, buka kulkas. Sudah dia minum, mulai lagi kita belajar. Kita pikir sudah tenang. Dia bilang, pipis. Ya kan? Nah, pergi lagi jalan lagi dia. Itu sampai kita juga kesal. Yang belajar ini kamu apa siapa? Ya kan? Kamu kok sebentar sudah jalan. Nah, tapi ini rupanya orang-orang ini kalau mereka tidak bergerak, mereka bisa mengantuk. Makanya Bapak dan Ibu kalau ada anaknya nanti di nomor 13, kasih whiteboard atau papan tulis di kamarnya supaya dia menulis di situ, banyak gerak, dia ngomong, dia mengajar, itu cara belajarnya yang paling bagus. Dia goyang-goyang kepalanya, kakinya. Nah, kalau disuruh diam itu ngantuk 5 menit. Nah, itu nanti supaya Bapak dan Ibu mengetahui teknik-teknik, rupanya anak-anak ini ada model-modelnya beda-beda. Nah, kalau yang nomor 4 itu yang paling beda. Dia kalau belajar, dia hanya diam aja. Sudah dia serap. Kalau yang ini tidak bisa. Harus banyak jalan, bergerak. Baik. Bapak dan Ibu, berarti sekarang Bapak dan Ibu lihat. Misalnya menemukan anak Bapak dan Ibu itu ada di nomor 13. Tetapi sebenarnya dia sangat pendiam. Ya kan? Berarti mungkin itu tadi yang 10%. Nah, kalau dia terjadi begitu, berarti dia merasa diri ekstrovert, padahal dia introvert, berarti sebenarnya dia ada di nomor 1. Kalau dia ada di nomor 14 ekstrovert, tetapi dia ternyata introvert, berarti dia ada di nomor 2. Kalau dia menurut dia ekstrovert sekali, sangat ekstrovert, dia di nomor 10, padahal dia sebenarnya pendiam, maka dia ada di nomor 6. Dan sebaliknya. Jadi sudah diatur peta ini, kalau bukan nomor 7 berarti 11. Kalau bukan nomor 3 berarti 15. Jadi sudah diatur, berarti 8, 12, lalu 16 ke 4. Begitu kira-kira. Jadi sudah diatur. Makanya kalau misalnya saya wawancara, itu asalkan sudah saya lihat petanya, bisa langsung saya, sebenarnya dia ada di sini. Nah, jadi kadang-kadang ya tadi itu karena pertanyaan jawaban anak-anak, itu sering tadi itu menjawab, bukan tidak jujur, dia menjawab, memperbaiki citra dirinya sedikit. Jadi Bapak dan Ibu jangan cakap, kamu sih tidak jujur. Bukan tidak jujur. Kita orang dewasa lebih parah lagi. Tingkat konsistensinya biasanya. Ya kan? Jadi lebih. Nah, baik. Bapak dan Ibu, ini ada 16 tema bakat bawaan ini. Sekarang saya akan menjelaskan satu persatu, Bapak dan Ibu. Dan sesudah itu nanti saya akan perjelaskan per kolom. Saya jelaskan dulu itu per barisannya. Saya jelaskan dulu per barisan dulu. Nomor 1, 2, 3, 4, ini adalah pribadi-pribadi yang sangat setia pada komitmen. Ini orang-orang ini. Jadi kalau misalnya setia pada komitmen, ini anak-anak ini artinya kalau guru memberikan tugas, pasti dikerjakan. Kalau janji, pasti ditepatin. Berarti sangat bertanggung jawab. Bagaimana kita tahu? Waktu TK dulu, nomor 1, 2, 3, 4, dan 4 ini, dikatakan oleh gurunya, anak-anak, besok kita bawa barang ini. Semua anak nomor 1, 2, 3, dan 4, langsung ketemu. Begitu bertemu mamanya,
langsung mengatakan kepada papa dan mamanya, "Mama, kita harus bawa barang ini loh, sudah diminta oleh guru." Mamanya menyiapkan. Besok pagi dia bawa. Berarti tanggung jawab. Sedangkan anak-anak nomor 9, 10, 11, dan 12, ini adalah ahli-ahli komunikator, ahli komunikasi. Mereka jago di komunikasi. Waktu gurunya itu menjelaskan, anak-anak tolong bawa ini. Anak-anak ini karena ahli di komunikasi lagi ngobrol. Karena mereka lagi ngobrol, mereka antara mendengar dan tidak mendengar. Mereka mendengar ada yang perlu dibawa, tetapi tidak tahu apa. Nah, apa yang terjadi? Atau kapan mau dibawa? Apa yang terjadi? Besok pagi, anak-anak nomor 9, 10, 11, dan 12 melihat anak-anak nomor 1 sampai 4 membawa barangnya, baru dia katakan, "Mama, kita harus bawa barang seperti itu. Sudah dikatakan kemarin oleh ibu guru." Lah, mamanya mengatakan, "Mengapa baru bilang sekarang?" Ya baru ingat. Berarti anak-anak ini bukan mereka tidak tanggung jawab, tetapi mereka tidak ingat. Makanya biasanya anak-anak ini sering nanti janji-janji atau yang sudah dia tugas-tugasnya tidak dikerjakan karena lupa. Kalau dia tidak lupa, dia kerjakan. Makanya nanti orang tua jangan bilang, "Kamu sih tidak pernah tanggung jawab." Dia tanggung jawab, dia lupa. Itu masalahnya. Jadi itu persoalannya, ya kan? Berarti harus rajin kita mengingatkan. Nah, makanya nanti kadang-kadang anak nomor 10 ini sudah sampai di sekolah, lalu dia WA, "Mama, tolong bawa dulu baju olahraga." Lupa dia baju olahraga. Jadi bukan karena dia tidak tanggung jawab dia. Nah itu kira-kira. Berarti ini ahli komitmen, ini ahli komunikasi. Berarti Bapak dan Ibu sudah tahu sekarang. Kalau misalnya pilih programmer, berarti ini tidak cocok programmer yang ahli komunikasi ini. Yang ini cocok programmer. Begitu kira-kira. Jadi supaya Bapak dan Ibu langsung, oh rupanya karena bakatnya seperti ini, maka nanti jurusannya yang cocok ini. Itu maksudnya. Jadi kita perlu kenal. Nah, yang nomor 5, 6, 7, 8 ini adalah anak-anak yang ahli sistem. Karena mereka ahli sistem suka bongkar-bongkar barang-barang. Makanya itu waktu kecil dulu, khusus yang nomor 5, The Mechanic ini, suka bongkar-bongkar barang-barang. Nanti tidak tahu dia bagaimana memasangnya ulang lagi. Sudah dia bongkar semua. Tidak tahu pasang ulang. Nah, ini mekanik, berarti ini sistem mesin. Bagaimana kerja sesuatu. Ini sistem artistik, berarti sistem bagaimana membuat komposisi yang indah. Nah, makanya orang-orang ini bagus sekali di bentuk dan warna. Idealis bagi bagaimana sistem ide. Berarti mereka orang-orang strategik, orang-orang yang idealis. Berarti kalau di manajemen, manajemen strategik. Kalau konseptor, berarti ahli membuat sistem konsep. Ini yang membuat sesuatu multi-level marketing. Bagaimana sistemnya? Dia buat sistem untuk bekerja untuk dia. Nah ini, berarti ini orang sistem semua. Nah, orang introvert. Nah, Bapak dan Ibu ini ahli komitmen, ahli sistem, ahli komunikasi. Yang terakhir ini semua adalah manajer-manajer. Inilah ahli-ahli mengatur. Ini ahli manajerial. Laki-laki, perempuan, ini semua ahli-ahli mengatur. Suka ngatur orang. Kalau tidak ada orang, barang pun diaturnya. Makanya hard charging ini, itu sering dompetnya itu diaturnya. Diurutkan. 100.000. Sekarang sudah ada pecahan 75. 75, 50, 20. Diatur semua. Jadi bayangkan itu, dompetnya jadi atur juga. Ya kan? Apalagi orang. Nah, waktu saya mempelajari dulu ini di Roma, saya tanya sama profesor saya, apakah wanita berbeda dengan pria? Dikatakan dari penelitian 40 tahun, wanita dan pria yang ada di sini sama saja suka mengatur. Lalu saya katakan bagaimana? Apa bisa mereka mengatur suaminya? Dikatakan, waduh ini juga suka mengatur suami. Makanya wanita-wanita yang ada di sini juga suka ngatur. Suaminya juga diatur. Makanya nanti suami mereka membentuk perkumpulan. Suami-suami takut istri. Ada perkumpulannya. Ini. Lalu saya tanya sama profesornya, bagaimana mungkin mereka bisa mengatur suaminya? Kok bisa? Suaminya mau. Lalu profesor mengatakan, ini sudah mereka seleksi waktu pacaran. Jadi hanya pacar yang bisa diatur, itu yang berlanjut menjadi suami. Oh berarti kalau begitu, berarti suami mereka itu adalah korban seleksi.
Nah itu Bapak dan Ibu. Jadi yang ada di sini kuat sekali kepemimpinannya. Maka anak Bapak dan Ibu yang ada di sini, jadi kadang-kadang juga diatur kita juga. Supir diatur, kita diatur. Ya memang itu bawaannya. Begitu kira-kira. Baik. Bapak dan Ibu berarti ini manajer-manajer. Nanti ada tentu beda-bedanya. Ada manajer yang hard charging, ada manajer yang mengharmoniskan, ada yang lebih ke diplomat, ada komandan. Nanti kita lihat satu-satu ininya. Nah, berarti Bapak dan Ibu sekarang, peta ini dibuat sedemikian ini berlaku internasional. Karena supaya gampang kita mendeteksi, ya kan? Supaya gampang memetakan. Jadi ini juga dipakai untuk peta karyawan. Ini yang disebut dengan talent mapping, ya kan? Jadi karyawan itu dipetakan di mana. Berarti kalau mau ambil manajer, ya kita pilih dari sini. Bisa begitu. Kalau mengambil orang-orang perencana tahunan, ya pilih dari sini. Jangan pilih dari sini, ya kan? Yang ini ahli komunikasi, begitu. Nanti tidak jalan program tahunannya. Baik. Bapak dan Ibu sekarang kita lihat per kolom. Kolom 1, ini adalah the most responsible, mekanik, marketer, hard charging. Ini adalah unggul di pikiran, logika, analisa data, dan fakta-fakta. Itu keunggulannya. Berarti orang-orang ini, orang-orang yang pemikir. Berarti bagus mereka di pekerjaan yang ada analisa. Bagus mereka di pekerjaan yang ada logika. Berarti apa saja pekerjaan itu? Semua pekerjaan teknik. Itu mengandalkan pikiran, analisa, data, logika. Maka ada saya katakan di sini teknik. Berarti ini pada umumnya orang-orang ini cocok di teknik. Nah, yang kedua cocok sebagai apa lagi? Mereka cocok, dokter cocok enggak? Dokter, analis, bagus. Nomor 1 dan nomor 5, karena dia introvert, cocok dokter bedah. Di dalam ruangan. Ya kan? Jangan yang ekstrovert, nomor 9 dan nomor 13. Itu mungkin cocok dokter bedah, tetapi mereka itu, kalau sampai 13 jam di dalam ruangan, itu nanti gelisah. Nah, mungkin dokter anak, mereka cocok, dokter umum, dokter yang banyak pasiennya, cocok. Itu. Berarti bisa di IPA. Bisa juga di ekonomi, bisa. Karena ini introvert, nomor 1 dan nomor 5, kalau di ekonomi berarti bagus di finance, akuntansi, bagus. Sedangkan karena ini ekstrovert, tentu tidak cocok di akuntansi. Cocok mereka di mana? Di bidang, apalagi ini, manajemen. Ini berarti marketing, bisnis marketing. Berarti bukan tidak cocok di ekonomi juga, cocok juga di ekonomi, tetapi bidangnya beda. Di fakultas hukum, seperti saya katakan tadi, cocok. Yang mana? Yang introvert berarti cocok di hakim. Yang ini pengacara. Begitu seterusnya membacanya Bapak dan Ibu. Tentu kalau psikologi, mereka ini adalah analis. Berarti yang membuat soal-soal tes psikologi. Atau training-training kalau ekstrovert. Kalau yang introvert berarti menganalisa data-data dan seterusnya. Mungkin tidak cocok sebagai konselor. Karena kalau ini konselor, dia pakai analisa data, itu datang orang ke dia untuk mengemukakan masalahnya, menangis-menangis. Dia bilang, menangis, tidak memecahkan masalah. Stop menangis, tidak usah menangis lagi dulu. Pakai pikir. Akhirnya orang itu pulang semakin beban berat. Bukannya semakin ininya. Nah, Bapak dan Ibu, ini berarti kalau begitu setiap orang-orang itu mempunyai bakat-bakatnya masing-masing. Responsible, dikatakan responsible karena sangat bertanggung jawab. Diberikan tugas, pasti dikerjakan. Dikatakan mekanik karena dia ahli untuk membuat bagaimana sistem mesin. Maka ini insinyur, bagus sekali. Dikatakan marketer karena ahli mempengaruhi orang. Makanya kalau ada nomor 9 ini, dia mempengaruhi kita. Dia bilang, Papa, Mama, ini ada makanan di sini, ini begini menunya, ini. Baru dia cerita menunya, sudah kita menelan air liur kita. Ahli mempengaruhi. Nah, kalau hard charging, itu tadi karena baterainya tidak perlu bed. Selalu kerja ini, kerja itu. Tidak pernah diam. Mimpi pun bisa berputar kepalanya. Itu tadi kakinya, di mana kakinya tadi, di situ kepala. Itu bisa muter dia. Nah, karena orang ini bagus sekali di pekerjaan yang ada gerak. Makanya kalau dia di pekerjaan ruangan mungkin tidak cocok. Begitu, hard charging. Baterainya tidak perlu bed. Nah, sekarang kita lihat yang kolom 2.
Kolom 2 ini keunggulannya di mana? Keunggulannya di perasaan. Empati. Bagaimana membangun relasi pribadi. Bagaimana mereka menolong orang lain. Kemanusiaan. Bagaimana melayani. Bagaimana memberikan yang terbaik. Makanya nomor 2, 6, 10, dan 14, kalau mereka dokter, pasiennya sembuh sebelum mereka menulis resep. Mengapa? Karena mereka pegang pasiennya. Yang mana yang sakit. Oh ini, sudah berapa lama. Dengan perasaannya, dengan hatinya. Hanya sayang sekali, anak-anak yang ada di kolom 2 ini, sering sekali mereka itu tidak begitu kuat di matematika dan fisika. Karena Bapak dan Ibu, matematika dan fisika itu tidak ada perasaannya. Lagi pula guru-gurunya itu, seperti guru matematika saya dulu, itu saya lihat dia ada di kolom 1 ini. Pikiran, otaknya. Nah, semua kami-kami yang orang perasa, jadi saya termasuk perasa Bapak dan Ibu, orang yang kuat perasaannya. Apa yang terjadi? Itu sering kami bengong. Jadi kami tanya, Pak, ini bagaimana ini? Dia bilang, ingat, ini saya sudah terangkan dulu 2 minggu yang lalu. Ingat ya, hanya 1 kali pisang berbuah. Sesudah itu pisangnya mati. Wah, berarti tidak boleh ditanya-tanya ya kan? Udah, kami takut bertanya lagi. Makanya biasanya anak-anak yang ada di perasaan ini, kalau gurunya itu kurang punya relasi pribadi, punya kurang empati dengan dia, itu mereka lemah, mereka takut matematika. Nah, berani bertanya lagi. Tambah lagi di guru-guru yang pikiran ini, itu jelas sekali bagi dia. Ini begini. Jelas. Dijawab oleh anak di kolom 1, jelas Pak. Yang ini baru rasa-rasa sudah dihapus. Ya udah. Karena sudah dihapus, akhirnya tidak ingat. Makanya Bapak dan Ibu saya kasih tips. Kalau ada anak Bapak dan Ibu nomor 2, 6, 10, dan 14, mau jago di matematika, caranya bagaimana? Pelajaran minggu depan, diajari dulu dia bagaimana pelajarannya. Topik minggu depan. Sehingga waktu gurunya menerangkan itu, waktu gurunya mengatakan, ini apakah ini jelas? Bagi dia juga jelas. Jadi ini caranya. Jadi harus maju 1 tahap. Ini caranya Bapak dan Ibu. Ini kalau dia biasanya begini. Kalau kita gagal di pelajaran tertentu, gagal, akhirnya kita malas di pelajaran itu. Bukan karena kita tidak mampu. Tetapi karena gagal, itu rekaman negatif itu membuat kita merasa negatif dengan pelajaran itu. Itu sebenarnya. Nah, baik. Bapak dan Ibu kita lihat sekarang. Nomor 2 dan 6 itu adalah introvert. Berarti ini orang-orang perasa yang kalau mereka lihat wajah kita, mereka bisa merasakan perasaan kita. Mereka mendengar suara kita, mereka bisa merasakan apa yang kita rasakan. Bayangkan itu Bapak Ibu. Makanya ini nomor 2 dan 6, takut suara keras. Lalu melihat guru marah, ini 2 ini sudah takut. Makanya nomor 2 dan 6 ini hampir tidak pernah melanggar peraturan. Takut. Karena dia lihat wajah kita apanya. Nah, makanya nanti itu ada daftar mereka yang loyal ini di sekolah, nomor 2 ini, itu coba dilihat. Itu kalau dikatakan, kita mulai webinar kita jam 7. Itu sebelum jam 7 sudah hidup webinarnya. Karena ini anak-anak ini tanggung jawab dan tidak mau dimarahi atau apa. Jadi mereka ini sensitif. Nah, berarti ini bagus sekali mereka di pekerjaan-pekerjaan layanan. Memberikan yang terbaik untuk orang. Berarti dokter, psikolog, bagus. Sedangkan nomor 10 dan 14 itu adalah orang-orang ekstrovert. Berarti justru kalau dia merasa marah, bisa dia mengekspresikan kemarahannya dengan sangat vokal. Makanya kalau marah, dia keluar kemarahannya dengan sangat ekspresif. Nah ini bedanya. Nah berarti orang-orang ini bagus sekali di bidang, kalau ini tadi komunikasi, marketing. Nah kita lihat sekarang. Semua orang-orang ini bagus di hospitality. Nomor 2, 6, 10, 14. Hospitality itu berarti dokter, psikolog, hamba Tuhan, pendeta, mereka melayani, ya kan? Ini profil mereka semua. Guru, bagus sekali, melayani. Wali kelas, itu mereka bagus. Nah, kita lihat satu-satu sekarang. Bahkan juga itu profil ayah dan ibu yang baik, yang ini. Mereka merawat, begitu.
Nah, nomor 2 disebut the most loyal. Mengapa? Karena ini paling setia. Kalau sudah diberikan tugas, tidak bisa tidur sampai malam kalau tidak selesai tugasnya. Makanya kalau ada ulangan, ini dia bisa sampai larut malam. Bahkan juga meletakkan barangnya juga pun posisinya mesti tepat. Pakai pasta gigi itu ditekan dari bawah. Itu dia teratur dia. Jadi orangnya loyal. Nah, artistik karena apa? Ini disebut artistik karena suka sekali memperhatikan bentuk dan warna. Jadi mereka punya macam sudut pandang artistik. Maka bagus mereka didesain. Ini mereka ini. Makanya kalau belanja, itu bisa keliling-keliling mall, nanti kembali lagi ke toko yang sama juga. Ini dia keliling-keliling, lihat dulu, ya kan. Dibandingkan, macam itu. Artistik. Nah, ini disebut generous karena ini paling murah hati. Suka menolong orang. Kalau diminta bantuan, apa Fidelis ini bagaimana ini? Sudah datang dia bantu temannya. Ada lagi yang minta tolong lagi, dia bantu lagi yang itu. Ada lagi yang minta tolong, dia bantu lagi. Akhirnya PR-nya tidak selesai. Tapi sudah dia bantu teman-temannya. Makanya sering ini PR-nya tidak selesai. Sudah banyak dia bantu temannya, menemani belanja, menemani ini, menemani itu, menemani ngobrol. Tetapi PR-nya dia lupa. Nah ini generous. Ini profil sebenarnya paling cocok untuk hamba Tuhan. Di mana ada permintaan, di sana dia sudah datang, mendoakan. Ini menangis bersama orang yang menangis, bergembira bersama orang yang gembira. Makanya generous, murah hati. Mereka juga tertarik untuk hal-hal volunteer. Nah, ini harmonius karena ini adalah manajer yang semua diharmoniskan. Jadi ini profil ayah yang baik kalau dia laki-laki, kalau dia wanita, ibu yang baik. Dan menurut 40 tahun penelitian, ini profil nomor 14 ini adalah profil menantu yang sangat baik. Kenapa? Manajer, dia atur semua. Kebutuhan mertuanya, harus ada ini. Kebutuhan anak-anaknya, semua kebutuhan diaturnya. Makanya Bapak dan Ibu kalau nanti mencari menantu, harus dites dulu. Ambil di nomor 14. Ini menantu yang terbaik. Pasti merawat Bapak dan Ibu. Jadi sebelum nanti pilih menantu, bawa dulu tes. Ya jangan sampai salah ya kan. Ini promosi sedikit. Nah, Bapak dan Ibu, ini tentu kalau sudah ada menantu, jangan dites lagi. Karena nanti kecewa kalau bukan di nomor 14, ya kan? Ya, jangan dites, ya udah terima aja. Itu sudah dikasih Tuhan begitu, ya udah terima rahmat Tuhan. Nah, berarti ini manajer yang mengharmoniskan. Makanya di dalam rumah, anak-anak harmoni ini, itu mereka berprestasi akademik kalau di dalam keluarga tidak ada konflik. Kalau ada konflik, ini tidak bisa belajar anak-anak yang ada di nomor 14. Mengapa? Waktu dia buka bukunya, aduh papa tadi kasihannya, kok dimarah begitu oleh mama, kasihannya papa. Dia buka halaman berikutnya lagi, aduh mama juga kasihannya, tadi suara papa begitu keras. Kasihan mama sampai menangis. Akhirnya halaman berputar terus. Nggak ada satupun masuk di otaknya. Makanya kalau Bapak dan Ibu mau anak-anak ini berprestasi akademik, usahakan lingkungan rumah tidak ada konflik. Mereka akan punya kemampuan nanti untuk akademik yang tinggi. Baik, Bapak dan Ibu kita pindah ke kolom 3. Kolom 3 adalah orang-orang ahli memotivasi. Mereka ini unggul di bidang apa? Itu unggul di bidang imajinasi, intuisi, strategi, perasaan, dan motivasi. Maka orang-orang yang ada di nomor 3, 7, 11, 15, kalau pagi-pagi, mereka lama di kamar mandi. Kesempatan mereka berimajinasi dulu. Jadi kalau sudah duduk mereka di kamar mandi itu lama. Mereka mulai berimajinasi. Kalau nanti saya apa ini. Jadi banyak imajinasinya. Makanya lama. Berarti orang-orang yang ada di sini, Bapak dan Ibu, karena mereka unggul di imajinasi dan intuisi, kalau menjadi dokter, dihindari untuk menjadi dokter bedah. Bahaya sekali. Sesudah dia bedah, dia mulai berimajinasi apa, nanti dia jahit. Tahu-tahu masih ada benang. Nggak boleh. Jadi kalau dia dokter, apa spesialisnya? Spesialis dokter jiwa.
Berarti mereka inilah yang disebut dengan psikiater. Jadi ini orang-orang psikiater yang ada di sini. Nah, Bapak dan Ibu, ini sudah psikolog semua ini sebelum belajar psikologi. Mereka punya bakat musik, semua ini di atas rata-rata. Yang ini semuanya. Bakat musik. Jadi juga musik juga bagus. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Ini disebut perfeksionis karena ini hanya sedikit penduduk dunia, mereka itu ingin sekali menciptakan dunia yang sangat sempurna. Berarti ini kalau bisa tidak pernah melanggar aturan, harus semua sempurna, harus semua benar. Jadi kalau ke sekolah jangan pernah terlambat, mesti semua benar. Guru juga tidak boleh terlambat, guru juga harus mengajar dengan benar. Jadi ini menuntut orangnya juga perfect. Maka orang-orang ini biasanya hanya sedikit sekali. Nah, apa kehebatan orang-orang perfeksionis ini? Mereka ini diberi oleh pencipta, yaitu kemampuan indigo. Berarti ini anak-anak yang ada di nomor 3 ini adalah mereka punya panggilan hidup untuk penyembuh. Atau kemampuan paranormal. Ini ada kemampuan paranormalnya, yang nomor 3. Berarti mereka kemampuan paranormal itu maksudnya apa? Berarti mampu meramalkan atau mempunyai prana, kemampuan untuk menyembuhkan atau apa. Jadi harus cari. Ini punya kemampuan itu. Anak-anak ini biasanya kalau mereka pergi kemana-mana, itu di otaknya itu sudah ada list. Harus buat apa, buat apa, buat apa. Berarti ini bagus sekali di perencanaan pembangunan. Jadi ini sebenarnya orang-orang perancang pembangunan. Ini Bapenas. Ini paling cocok mereka di sana. Nah, Bapak dan Ibu, cocok juga mereka di ilmu ekonomi, perancang ekonomi. Juga bagus di bidang penulisan, itu perfilman, itu membuat film, bagus juga mereka. Nah, yang ideal, ini adalah orang-orang yang selalu menunggu waktu yang sangat ideal. Maka sering mereka mengatakan, ini besok benar-benar saya belajar. Hari ini saya main game dulu. Karena waktu hari ini tidak ideal. Besoklah idealnya. Sampai besok, dia bilang, ini terakhir saya main game. Besok benar-benar saya belajar. Benar-benar besok. Sampai lagi besoknya lagi. Ini paling terakhir. Besok benar-benar. Sampai besoknya lagi. Itu memang ulangan sudah besoknya. Nggak bisa ditunda lagi. Baru dia belajar malam-malamnya. Begitu orang-orang ini terdesak, ideal ini, maka keluarlah kekuatannya semua, bisa dia menciptakan karya-karya seni yang luar biasa. Maka orang-orang ini kreatif di menit-menit terakhir. Saya memperhatikan, mereka inilah, nomor idealis ini, kelompok inilah, yang menulis buku, diberi judul The Power of Kepepet. Ini nomor 7 ini. Nah, begitu kepepet, keluar powernya. Dan mereka yang membaca ini, mereka mengatakan yang kolom 7 ini, yang nomor kotak 7, mereka yang membacanya, mereka mengatakan buku ini buku bestseller di seluruh dunia. Tidak ada buku yang lebih baik dari sini. Dan kalau dibaca ini oleh nomor 1, sama nomor 3 ini, dan yang di atas ini, dia bilang, ini buku itu bukan buku bestseller. Buku yang menghancurkan kita itu kan, di menit-menit terakhir, stres. Itu kira-kira. Nah, Bapak dan Ibu, berarti anak-anak yang ada di sini, bagus mereka di sutradara film, berubah filmnya di menit terakhir, ya, dan bagus mereka juga di bidang arsitek. Sudah psikolog sebelum belajar psikologi. Begitu kira-kira. Nah, berarti kalau dokter, ingat psikiater. Jangan dokter bedah. Nanti dia bilang jahitnya di menit terakhir, ya kan? Bahaya, sudah habis darahnya dulu. Nah, nomor 11 dan 15 ini ekstrovert. Nomor 11 disebut the most optimistic. Mengapa? Karena ini adalah panggilan jiwanya memberi harapan kepada umat manusia. Makanya orang-orang yang ada di nomor 11 ini, mereka juga mencoba memberikan harapan kepada orang tuanya. Dia belajar sebentar. Mamanya tanya, kamu sudah selesai belajar? Sudah beres mama, saya kuasai semua. Bab 1, bab 2, bab 3, saya kuasai. Oh ya, benar. Benar, Ma. Besok hanya bab 2. Saya sudah kuasai semua. Bab di atas, di bawah, kuasai. Udah. Ulangan. Nilainya jelek. Minggu depan dibagi kertas ulangan, nilainya jelek. Mamanya tanya,
bukankah ini ulangan yang kamu bilang sudah beres semua, sudah kamu kuasai? Dia bilang, Mama tahu enggak? Seluruh satu kelas nilainya jelek. Nilai saya ini masih di atas rata-rata. Berarti masih ada harapan ya kan? Makanya optimis. Makanya orang-orang ini adalah orang-orang yang memang panggilan jiwanya memberi motivasi. Dan kalau mereka bicara, kita penuh semangat. Itu sering-sering saya ikutin karena saya suka mengikuti orang-orang ini. Mereka nanti ngomong, saudara-saudara, berbahagialah kita kalau banyak pertengkaran di dalam keluarga kita. Tandanya bahwa kita banyak anggota keluarga. Coba kalau kita tidak pernah bertengkar, saudara-saudara. Berarti kita sebatang kara. Betapa kita miskinnya, sengsaranya, ya kan? Lalu saya bertengkar dengan istri saya satu kali. Saya coba rasakan di mana kebahagiaannya, ya kan? Nggak ada kebahagiaannya. Ya, tapi kalau dia ngomong, saya yakin pada waktu itu ya benar juga. Nah, makanya orang-orang motivator ini, Bapak dan Ibu, kalau mereka ngomong, itu 2 minggu termotivasi kita. Sesudah 2 minggu turun lagi, undang lagi mereka. Nah, memang mereka ini profesinya di bidang itu. Mentor, coach, pemberi harapan. Nah, makanya kalau mereka sudah, nah hebatnya mereka ini, kalau sudah apa yang mereka ucapkan, mereka lupa. Maka mereka tidak dosa juga. Karena mereka lupa. Ini kesaksiannya itu diberikan oleh Barack Obama. Jadi ini dipakai di Amerika. Itu Barack Obama itu the most optimistic, ada di bawah websitenya. Dia tulis the most optimistic. Itu Barack Obama itu dia cerita begini, terjadi begini. Dan yang menyelamatkannya itu adalah istrinya. Michelle itu ada di nomor 4. Apa Obama bilang? Waktu kampanye buruh. Nanti saya akan buat begini kepada buruh. Sesudah dia berkuasa menjadi presiden, dia lupa. Si Michelle, ini kan ahli-ahli komitmen ini semua, yang ini. Nomor 4, itu ingatkan kepada Obama. Obama, kamu pernah janji ini kepada buruh. Mengapa tidak kamu buat? Apa tahu? Enggak pernah saya janji begitu. Nah, diambil rekaman, untuk ada rekamannya, dikasih dia, oh kalau begitu kita buat. Baru dia ingat, baru dibuat. Makanya orang-orang yang ada di sini, harus orang-orang kuat, ada pilih nanti pasangannya di atas sini. Supaya bisa motivasinya jalan. Karena kalau enggak hanya memotivasi aja, dia lupa. Nah, nomor 15 adalah diplomat. Diplomat Bapak dan Ibu dari kecil, itu sudah jago sekali berkomunikasi. Orang-orang diplomat ini kira-kira begini. Tidak ada birokrasi di dunia ini yang tidak bisa ditembus hanya melalui komunikasi. Birokrasi apa saja? Berarti perpajakan bisa komunikasi. Dia bisa berkomunikasi, lolos. Bisa beres. Nah, itu ada satu ibu cerita kepada saya, anaknya di nomor 15. Dia bilang waktu kecil jago sekali. Kalau saya larang, nanti dia ke papanya. Kalau papanya larang, dia ke opanya. Pokoknya bisa dia bernavigasi. Nah, ada satu kejadian. Anak ini suka sekali es krim. Jadi dilaranglah oleh mamanya pergi ke mall. Tidak boleh ikut ke mall kalau tidak janji dulu makan es krim. Tidak boleh makan es krim. Janji dulu, tidak boleh makan es krim. Iya mama, tidak boleh makan es krim. Baik, sekarang ke mall. Sampai di mall, singkat cerita, dia tarik tangan papanya dekat dengan es krim. Dia katakan kepada papanya, Papa, bagus sekali warna es krim yang di barisan 2, kolom 3. Kalau dicampur dengan kolom 4, itu sempurna. Papanya, kalau yang tahu anak ini suka es krim, papanya beli. Tetapi anak ini kan mengatakan, bukan beli, bagus warnanya. Nah, itulah pintarnya dia, diplomat. Sesudah, kan ada janji kepada mamanya, maka harus dibereskan lagi nih. Dia bawa es krim itu, dia tidak makan. Dia bawa es krim. Mama, ini saya tidak suruh papa beli es krim. Papa sudah beli es krim ini. Menurut mama bagaimana? Kan sudah janji, tidak boleh makan es krim. Ini saya kasih ke mama. Mamanya lihat, ya udah, makanlah kalau boleh. Karena dia tidak salah. Hanya dia bilang bagus warnanya. Orang itu yang salah, beli sendiri ya kan. Lalu sekarang mau diapain? Nah, ini kehebatan orang-orang diplomat ini. Makanya di jurusan mereka itu banyak di arsir kuning, di IPS. Karena ini tidak cocok di dalam ruangan, di lab. Cocoknya di komunikasi. Nah, komunikasi itu berarti orang sosial. Itu maksudnya. Tapi kalau dokter, hidup warna merah, bagian kesehatan dokter wajib IPA. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, sampai kita kepada kolom terakhir.
Ini semua orang-orang visioner, nomor 4, 8, 12, dan 16. Mereka jago sekali di bidang strategi, visi misi, ke depan futuristik. Maka orang-orang ini sebenarnya yang sudah berpikir 50 tahun, 100 tahun, 500 tahun ke depan. Mereka inilah orang-orang futuristik. Berarti mereka jago sekali di entrepreneur. Cepat sekali mengendus peluang usaha. Apa? Jadi mereka bagus sekali di bidang pengusaha-pengusaha atau bidang wira swasta atau entrepreneur. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Oh ya, Bapak dan Ibu supaya tahu, berarti orang-orang ini suka sekali, tajam sekali visinya, sering visi mereka ini tidak difahami oleh sejamannya. Maka mereka ini dikatakan orang-orang yang hidup di luar zamannya. Sesudah mereka nanti meninggal, baru orang sadar, oh iya ya, sudah dikatakan dulu. Kalau kita sudah sempat beli dulu tanah ini, sudah kaya raya kita sekarang. Padahal dulu sudah dikatakan. Memang orang-orang visioner. Nah, Bapak dan Ibu, saya langsung kasih contoh-contoh supaya lebih cepat. Nomor 4 ini, ada contoh orangnya, yaitu Bill Gates. Jadi itu Bill Gates itu di websitenya dia tulis The Independent. Seperti saya katakan tadi itu ada di website mereka. Nah, apa yang terjadi? Itu Bill Gates ini, waktu satu kuliah ada di buku biografinya, waktu kuliah dia di Harvard University, itu profesornya itu mengatakan begini, siapa yang menguasai bahasa disk operational system, waktu itu bahasa komputer itu dikenal DOS, disk operational system. Siapa yang menguasai bahasa ini, dia menguasai komputer dunia di masa depan. Si Bill Gates pulang dari sana, dia mulai terinspirasi, dia ciptakanlah bahasa di atas DOS itu yang kita kenal Windows. Sistemnya, bahasa sistemnya. Jadi Windows itu dipakai oleh semua program. Jadi platform dasar. Dulu DOS, sekarang itu Windows. Nah, dia ciptakanlah bahasa mesin itu. Dan apa yang terjadi? Betul, dia kuasai semua komputer dunia saat ini. Jadi mereka jelas. Makanya anak-anak yang sudah ada jelas visinya, orang tua perlu membantu mereka menemukan visinya itu dan bantu tahap demi tahap untuk mencapainya. Nah, kasus Bill Gates tadi itu, sesudah dia temukan itu, dia tidak lagi siang malam sibuk dengan program-program itu, sampai akhirnya tugas-tugas kuliahnya yang lain, itu tugas-tugasnya akhirnya tidak selesai. Maka dia DO. Itu sebenarnya bukan dia DO karena dia bodoh, tetapi dia hanya fokus di tugas-tugas yang utama itu. Itu kira-kira. Jadi ini makanya dikatakan ini tidak butuh kuliah. Dia butuh kuliah, tetapi dia sudah menemukan yang benar-benar apa yang akan dia menjadi fokusnya. Makanya anak-anak yang ada di sini ini, kalau ada anak Bapak dan Ibu, bantu dia menemukan fokusnya dan bantu dia tahap demi tahap untuk mencapainya. Nomor 8, konseptor. Ini adalah orang-orang yang ahli sekali memikir-mikirkan bagaimana sistem supaya sistem itu bekerja untuk saya. Jadi saya tidak perlu lagi kasih tangan. Maka mereka menciptakan konsep-konsep. Ini bisa mereka ciptakan konsep ekonomi, bisa konsep-konsep multi-level marketing, atau yang sekarang ini adalah konsep-konsep seperti diterapkan oleh Jack Ma. Itu konsep bagaimana jualan online, bagaimana Bukalapak, bagaimana Grab, macam itu. Berarti ini sebenarnya bagus mereka di bidang programming. Kalau di psikologi, berarti bagaimana sistem-sistem psikologi. Berarti ini mereka ahli-ahli penemu bagaimana ilmu-ilmu baru di bidang psikologi. Kalau kedokteran, konseptor ini biasanya mereka penemu vaksin-vaksin atau penyakit-penyakit yang lama tidak ditemukan. Mereka adalah peneliti, profesor di university. Nah, nomor 12 dan 16 ini extrovert. Nomor 12 ini entrepreneur. Entrepreneur artinya pengusaha. Berarti memang jiwanya itu pengusaha. Dan ini sudah diuji coba. Dan ini saya sudah ada beberapa data dari beberapa sekolah. Saya ceritakan aja supaya Bapak dan Ibu tahu bagaimana kekuatan entrepreneur itu secara bawaan. Ada satu sekolah. Ini mereka membuat tes, bukan tes, mereka membuat
kursus entrepreneur. Jadi dilatih anak-anak didiknya ini dilatih entrepreneur. Jadi ada macam modulnya, dilatih. Sesudah dilatih entrepreneur, anak nomor 12 ini salah satunya pulang ke rumah, dia bilang kepada mamanya, "Mama, ini kan mie yang kita sering makan pagi itu buat 20 bungkus. Oh banyak sekali. Enggak, bungkusnya sedikit aja. Cukup 2 sendok. Kecil-kecil untuk sampel." Udah, mamanya ikutin. Dia bawa ke sekolah 20 bungkus sampel mie. Dia kasih ke teman-temannya. Sesudah dia kasih ke teman-temannya, dia langsung dia buat grup WA. Siapa yang pesan? PO. Jadi langsung ada ordernya, ya kan? Pre-order. Ini PO-nya, siapa-siapa yang mau. Besok pagi saya bawa. Besok paginya dia dapat pesanan untuk sarapan, untuk makanan teman-temannya, dari teman-temannya. Sesudah 2 minggu, Bapak dan Ibu, itu menular semua ke kelas. Dirasakan di kantin. Apa yang terjadi? Tidak ada orang yang lagi datang ke kantin siswa-siswa. Karena sudah ada yang bawa makanan, sudah ada yang bawa PO. Sudah ada PO, sudah pre-order, sudah ini. Apa yang terjadi? Kantin pergi ke kepala sekolah, mengadu. Ini saya yang membayar ini sewa kantin, tetapi yang jualan orang lain. Akhirnya kepala sekolah panggil dia. Dia bilang, "Pak, ini kan saya latihan entrepreneur. Ini kan praktek, Pak." "Iya, tetapi kan nggak bisa. Kamu nggak boleh begini karena itu kantin begini." Lalu dia bilang sama kepala sekolah, ini yang membuat kepala sekolah terkejut. "Pak, kalau Bapak mau, untungnya kita bagi 2. Kepala sekolah benar-benar, dia bilang ini entrepreneur benar-benar. Udah kamu yang lain tetapi jangan barang-barang kantin. Kamu jualan yang lain. Lalu sekarang dia jualan barang-barang ini Korea. Nah itu. Nah berarti ini memang kalau sudah dilatih ini entrepreneur sedikit aja Bapak dan Ibu, gila entrepreneurnya. Jadi ini berarti memang ini pengusaha. Apapun bidangnya nanti, pasti dia pengusaha di bidang itu kalau betul-betul dia kuasai bidang itu. Itu intinya. Dan Bapak dan Ibu, sampai kita ke nomor 16, ini komandan. Mengapa komandan? Karena dia ketemu visi, jelas tujuan ke depan, apa yang mau dituju apa, dan dia adalah manajer. Tidak sabar membawa orang ke sana. Jadi saya mau ke sana, dan kamu wajib ikut ke sana. Makanya komandan ini, itu dia leader dalam arti yang sesungguhnya. Jadi itu ada tokoh-tokoh yang saya lihat benar sekali itu, dia jelas apa yang mau dicapai, dan dia tidak sabar menunggu orang, memaksa orang ikut menuju ke sana. Itu maka dia komandan. Komandan ini biasanya ciri-cirinya tidak ada komandan yang halus-halus kata-katanya. Kalau kasih perintah mengatakan seperti ini, lihat, mungkin musuh, mungkin bukan. Nggak ada komandan yang begitu. Itu sudah, makanya komandan ini selalu tegas. Lalu kalau mereka ngomong bisa kita terperanjat, ya kan? Musuh, tembak. Nah itu biasanya komandan. Makanya mereka ini lemah di EQ. Nanti harus dilatih EQ-nya. Baik, Bapak dan Ibu, orang-orang itu tidak pernah menetap di dalam satu satu kotak. Selalu dia ke atas, ke bawah, kiri, kanan. Itu yang namanya bakat level 2. Jadi artis itu ke loyal 75%, idealis 75%, generous 75%, dan mekanik 75%. Siapa yang mempengaruhi dia ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah? Lingkungan. Dipengaruhi oleh lingkungan. Itu yang disebut bakat 2. Jadi misalnya kalau artistik ini, dia banyak bergaul dengan orang-orang yang generous, ya kan, para hamba Tuhan dan sebagainya, dia ikut juga. Melayani, ya apa, mendekor gereja, mengapa, macam itu. Ini kira-kira. Nah, kalau ikut dia di seni, nanti dia menjadi sutradara. Kalau dia ikut ke mekanik, nanti dia ahli programmer, ahli apa, itu yang terjadi di Steve Jobs. Dia jago di programmer, desain juga dia bagus. Ini kira-kira. Nah, bisa lebih lanjut lagi ke kolom sana itu lagi, bakat 3, dan ke barisan konseptor dan ke harmonis. Berarti boleh katakan kolom dan baris. Bagaimana kalau dia ada hard charging? Berarti kalau dia ke atas marketer, kalau dia ke samping kanan harmonius, kalau dia ke bawah berarti ke responsible. Berarti ini dilipat ini Bapak Ibu. Kalau dia ke kiri berarti ke komandan. Jadi dia seperti ini jadinya. Nah, jadi dia ke sana. Berarti ini dilipat. Berarti ini level 2-nya. Nah, level 3-nya mekanik dan diplomat. Berarti kalau dia ada di independen ke atas komandan,
ke kanan berarti responsible, ke bawah konseptor dan perfeksionis. Ini tergantung pada lingkungan. Baik, Bapak dan Ibu, bagaimana digunakan tema bakat ini di Eropa sehingga selama 3 tahun Bapak dan Ibu bisa menggunakannya nanti. Saya kasih contohnya. Tes ini dibaca oleh anak-anak, dia buat satu halaman, dia bagi 3, 2/3 di bagian atas ini. Ada halamannya ini seperti ini, dia tulis kekuatannya di kolom 1, kolom 2 kelemahan. Jadi dibagi 2 kolom. Nah, semua dia baca tesnya. Apa saja yang cocok dengan kekuatannya, dia tulis semua di sini. Apa saja. Apa saja juga yang cocok dengan kelemahannya, dia tulis di sini. Semua. Nah, papa dan mamanya bisa melengkapi apa yang dilihat oleh papa mamanya. Kekuatannya juga bisa dibaca oleh papa mamanya. Ini yang namanya Johari Windows. Ya kan? Dilengkapi lagi kekuatan kelemahannya. Nah, kalau sudah ada ini, lalu dia gunakan untuk tujuan program pengembangan diri. Misalnya di atas ini dikatakan kekuatannya adalah desain. Maka dia buat program pengembangan dirinya, 6 bulan ini saya akan kursus web design. Jadi dia buat kursusnya. Ya kan? Untuk meningkatkan kekuatannya. Ada kelemahannya, suka menunda-nunda. Dia tidak menyerang suka menunda-nundanya. Tetapi mulai dia katakan di sini, mulai hari ini saya buat to-do list, apa yang harus saya kerjakan mulai pagi, saya buat daftarnya, apa to-do list-nya, dan saya coba laksanakan itu sampai sore. Begitu. Nah, itu kira-kira. Nah, sesudah 3 tahun, bisa gurunya juga melengkapi kekuatannya ini. Kelemahannya ini juga dilengkapi oleh apanya. Kalau sudah tidak ada lagi kelemahan, dicoret. Waktu nanti melamar atau melihat di perguruan tinggi atau di SMA, saya cocok bekerja sebagai apa, tinggal dilihat kekuatan ini. Pekerjaan itu didukung tidak oleh kekuatannya. Atau banyak dari pekerjaan itu yang kelemahannya menghambat. Itu dia pilih yang banyak cocok dengan kekuatannya. Begitu cara menggunakannya di Eropa, makanya sampai 3 tahun. Jadi kertas ini digunakan terus-menerus. Bapak dan Ibu, itu kira-kira yang mau saya sampaikan, supaya ada waktu untuk kita tanya jawab, jadi saya berhenti dulu sekarang. Saya kembalikan kepada Ibu Dahlia, supaya kita kalau ada pertanyaan di moderatorin, Bu. Terima kasih. Ya, makasih Pak Fidelis buat materinya ya kepada kami dari Bapak Ibu Guru dan juga buat orang tua nih. Saya dari tadi ketawa-ketawa ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa lihat dari hasil presentasi Pak Fidelis, karena mungkin Bapak Ibu di rumah juga merasakan, dan kami pun ketika kami di sekolah itu merasakan sekali apa yang tadi Pak Fidelis katakan ya. Ada siswa kami yang tidak bisa diam, harus kemana, ke sini. Itu makanya tadi saya mengingat kembali anak murid saya, dan tadi saya mau perhatikan juga nih, ada orang tua juga yang tertawa gitu ya. Nah, Bapak Ibu di sini sudah Bapak Ibu kan sudah menerima hasil psikotes yang sudah saya kirimkan dari email. Nah, apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Mumpung kita ketemu nih Bapak Ibu dengan Pak Fidelis, jadi kita bisa sharing, Bapak Ibu bisa sharing dan bisa memberikan pertanyaan nih Bapak Ibu. Adakah dari Bapak Ibu yang mau bertanya, Bapak Ibu? Jika ada Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh di unmute atau boleh mengirimkan di kolom chat Bapak Ibu. Adakah Bapak Ibu yang mau bertanya, atau boleh kepada Bapak Ibu Guru juga jika ada yang mau ditanya, silakan. Bapak Ibu Guru, buat orang tua, boleh silakan jika ada yang mau dipertanyakan. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Halo. Papa Nathan ya? Ya. Ya, silakan Kak. Ini saya mau nanya, kan Pak Fidelis kan mengemukakan mengenai konsistensi ya. Iya. Itu iya, kalau Pak. misalkan ada yang 100%, 90%, 80%,
kemudian di bawahnya. Kalau misalnya konsistensinya semakin turun, apa perlu misalnya tes lagi gitu? Yang itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada tes untuk individual, misalnya kami punya relasi atau siapa yang kami merasakan ini sangat penting sekali untuk anak-anak yang masih remaja gitu, yang masih mencari bentuk. Nah itu apakah ada tes individual? Oke, Pak, baik. Yang pertama dulu itu tingkat konsistensi, ya. Baik, makasih Pak Nathanael, Bapaknya Nathanael, terima kasih. Itu yang pertama dulu Pak, itu konsistensinya itu kan bisa jadi 65%, tetapi sebenarnya sesudah dibaca ternyata cukup akurat. Karena konsistensi ini mungkin dia tidak konsisten sekali, tetapi ternyata dugaan komputer itu akurat. Makanya perlu dibaca Pak. Ada yang kemarin itu 65% konsistensinya, tetapi anaknya mengatakan saya benar-benar 90% ini. Berarti cukup akurat. Jadi hanya anaknya memang agak kurang konsisten waktu menjawabnya. Tetapi ternyata hasilnya cukup bagus. Maka perlu dibaca atau dilihat dulu nanti hasilnya Pak. Itu kalau memang menggambarkan anaknya cukup banyak, berarti boleh dipakai tes ini sebagai pertimbangan, ya kan? Nah, kalau banyak anaknya tidak cocok, berarti ada kemungkinan memang kurang konsisten itu tadi. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah ada tes untuk individual? Ada, Pak. Itu untuk individual juga, bisa juga online. Itu tinggal nanti dihubungi saya secara itu ada, bisa dia melakukan juga secara individual. Nah, biasanya kalau ini juga dipakai sebenarnya untuk keluarga yang tes ini. Untuk menganalisis yang Bapak katakan tadi itu relasi-relasi keluarga. Nah, maka tes ini juga dipakai oleh coach. Di coach itu juga dipakai, Pak. Karena untuk melihat perkembangan orang itu bagaimana sih. Itu sebagai basic dari coach. Tetapi ini tes ini sudah dikombinasikan dengan macam-macam, Pak. Sekarang ada yang mengkombinasikannya dengan namanya TSF, Talent Strength Finder, oleh Gallup. Ada yang mengkombinasikannya dengan MBTI dan DISC, macam-macam Pak. Jadi bisa ditemukan macam-macam di pasaran ya. Begitu kira-kira. Ada juga yang mengkombinasikannya itu dengan tes yang sekarang itu, yang ada 4 karakter. Sanguin, flegmatis, koleris, macam-macam itu. Jadi semua dasarnya sebenarnya sama, akarnya. Ini semua yang mencetuskan ide awalnya ini adalah Carl Gustav Jung. Sama. Hanya perkembangan ilmu kan semakin ke sini makin banyak cabangnya, Pak. Nah, tetapi sebenarnya dasarnya, akarnya sama. Ya. Itu kira-kira jawaban saya, Pak, kepada Bapak Nathanael. Ya. Ya, terima kasih Pak Fidelis yang sudah menjawab. Apakah masih sudah puas ya Pak Nathan ya, ataukah masih mau ada lagi yang ditanyakan Pak? Cukup. Cukup ya Pak, terima kasih Pak. Pak Fidelis, ini ada pertanyaan juga di kolom chat ya Pak Fidelis, dari orang tua dari Yoga kelas 7A. Pak Fidelis, apakah hasil ini masih sering berubah seiring dengan pertambahannya usia anak Pak Fidelis? Itu berubah karena dia ada perpindahan ke kolom itu, kotak. Kalau anaknya oleh lingkungan makin ke kiri atau makin ke kanan, ke atas atau ke bawah, masih bisa. Itu kepribadian kita itu masih dia fleksibel sampai kira-kira usia kita 24. Masih bisa. Tetapi makin lama nanti dia makin menetap. Jadi ibaratnya seperti ini. Kalau saya sering menggunakan tangan kanan saya, otomatis makin kuat tangan kanan saya, tangan kiri saya makin lemah. Berarti kalau anak itu sering menggunakan pikirannya, nanti arahnya itu menjadi lebih lemah dia di perasaan, makin kuat dia di analisanya. Begitu juga kalau anak sering menggunakan perasaannya. Atau kalau anak tadinya itu introvert, lalu memang pekerjaannya itu programmer, nanti makin kuat dia di sana. Maka makin dia nyaman di situ. Atau bekerja lagi dia di bidang
yang jarang ketemu orang, dari rumah submit apa ya kan, di Google macam itu. Maka makin nanti sosialnya mungkin tidak berkembang, maka makin dia mengarah ke arah situ. Berarti seiring dengan usia tidak berubah kecenderungan dasarnya, tetapi mungkin yang mana dikuatkan kombinasinya itu yang berubah. Sehingga kalau dites orang-orang yang sudah di atas usia 24, itu mungkin beda lagi sedikit hasilnya dengan yang sekarang. Begitu kira-kira. Ya. Ya, terima kasih Pak Fidelis buat penjelasannya. Bapak Ibu, untuk saat ini memang seminar kita ini ya, webinar kita ini memang kami rekam, dan tadi atas persetujuan Pak Fidelis juga ya Pak Fidelis ya, bisa untuk kami sharingkan. Jadi bagi Bapak Ibu nanti kami akan share untuk hasil dari rekaman ini, karena ini ada pertanyaannya dari kelas 7A dari orang tua dari Henalesia. Oke, Bapak Ibu, apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan dengan Pak Fidelis dari hasil psikotes dari putra-putri Bapak Ibu? Adakah lagi yang mau ditanyakan, atau ada Bapak Ibu guru kah yang akan bertanya? Oke, Bapak. Iya, silakan. Orang tua dari Bangga ya. Silakan Ibu. Terima kasih. Pertanyaan saya Pak Fidelis, kalau tadi Bapak bilang angkanya dia misalnya di 70%, berarti kan dia kurang di 30% untuk mengenal dirinya. Bagaimana cara supaya dia lebih tahu apakah kita bantuan apa yang bisa diberikan oleh orang tua gitu untuk itu. Lalu yang kedua, misalnya dia ada di angka 13 atau di angka 10, apakah kita mengembangkan dia di angka itu, atau kita arahkan dia, atau membiarkan dia berkembang dengan angka itu, atau kita mengarahkan dia ke angka yang lain, atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Baik, Bu. Ya. Nah, yang langsung saya jawab aja ya. Jadi yang paling bagus untuk kita itu ialah sebenarnya, sudah Mas ya. Yang paling bagus untuk kita itu sebenarnya kalau misalnya anak kita itu sudah tahu dia itu sangat kuat di bidang seni misalnya Bu ya. Itu nomor 10 itu dia bagus sekali di musik dan juga di gerak. Nah, ketika dia ada minat ke sana, maka ibaratnya saya sudah tahu, ini seperti kapak. Ini bagian yang tajamnya, ini bagian depan. Maka kursus-kursus yang diberi, berarti yang kekuatannya ini, yang diasah. Itu yang paling bagus. Karena sia-sia nanti saya memberi dia kursus-kursus yang lain, itu mengasah punggung kapaknya. Tidak akan tajam-tajam. Jadi itu sebenarnya yang fungsinya. Maka kalau misalnya dia konsistensinya kan kurang begitu bagus. Tetapi bagaimana menggunakan tes ini? Maka tadi kita buat yang dibuat di Eropa itu, Bu. Ada satu halaman, dia gunakan hasil tes ini sebagai cermin. Yang sesuai kekuatannya apa saja. Yang sesuai kelemahannya apa saja. Berarti ini lebih ke pengenalan dirinya. Nah, ditambah lagi dengan metode Johari Windows, berarti ada diri saya ini yang saya tidak kenal, tetapi orang lain kenal. Nah, papa mamanya melengkapi yang kekuatannya, ya kan? Nah, bagus lagi kalau gurunya juga melengkapi juga kekuatannya. Nah, bagus lagi kalau teman-teman dekatnya melengkapi kekuatannya. Makanya ini dipakai sebenarnya di dalam proses pembinaan, Bu. Jadi waktu mereka bersama-sama di sekolah pun, ini ditambah terus. Nah, anaknya sudah punya basic pengenalan diri. Jadi, inilah saya sebenarnya. Nah, ini yang sebenarnya nanti tujuan kita untuk dia ambil sebagai dasar pengambil keputusan waktu nanti dia menentukan jurusan di SMA. Jadi dia ada waktu 3 tahun di SMP ini. Ya kan? Sehingga jurusan di SMA-nya itu cukup nanti akurat. Bukan baru dites waktu kelas 3 SMP. Itu sudah mepet sekali waktu untuk dia refleksi. Nah, itu sebenarnya tujuannya, Bu. Jadi, ini tes ini hanya membantu sedikit aja untuk membuka wawasan. Tetapi metode yang kita pakai untuk seterusnya itu kelihatannya yang sangat membantu nanti. Nah, jadi, katakanlah, tes ini sebagai second opinion, seperti cermin untuk memulai pengenalan anaknya. Pengenalan-pengenalan yang lainnya
itu boleh diisi oleh papa mama, tante, nenek, dan seterusnya. Begitu kira-kira. Begitu Ibu. Ya. Ya, berarti prosesnya ya Pak Fidelis ya. Ya, ya. Ya, orang tua dari Bangga, Ibu, apakah ada lagi Bu yang mau ditanyakan, Bu? Cukup, terima kasih. Iya, baik Bu. Pak Fidelis, ini juga ada pertanyaan dari orang tua Felix kelas 7B nih Pak Fidelis. Pak Fidelis, sekarang kan kita mengikuti psikotes ya anak-anak kemarin, psikotes online. Nah, usia yang terbaik untuk mengikuti tes ini itu usia berapa Pak Fidelis? Ya. Ini semua bakat-bakat anak itu bisa terlihat kalau sudah kemampuan kognitifnya berkembang. Nah, itu terjadi itu secara fisiologi atau secara fisik, secara biologis, terjadi di akhir tahun 11 atau usia 11 tahun. Berarti ini kalau usia 12 tahun, ini paling bagus, usia minimal. Kalau di bawah itu, kalau kita memotret, itu seperti melihat pohon yang belum lengkap daunnya. Jadi mungkin kita salah mengidentifikasi. Tetapi kalau dia sudah usia 12 tahun, kira-kira kalau ibaratnya pohon tadi itu, berarti sudah lengkap daunnya. Jadi sudah bisa kita identifikasi kira-kira arah bakatnya itu ada di mana. Nah, usia mereka ini persis usia yang awal yang bagus sekali untuk tes bakat bawaan. Begitu kira-kira jawabannya. Nah, nanti berarti SMP, SMA masih bagus juga, ya kan? Dan seterusnya. Iya. Ya, begitu. Terima kasih Pak Fidelis. Kalau ada yang di chat boleh dibaca lagi Bu ya, kalau ada yang di chat. Iya Pak, ini ada yang di kolom chat juga Pak Fidelis, ini ada pertanyaan lagi dari orang tua yoga kelas 7A. Nah Pak Fidelis, melalui hasil dari tes ini Pak Fidelis, apakah itu pengaruhnya besar terhadap seberapa besar pengaruh lingkungan terhadap hal ini ya Pak Fidelis, misalnya lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat Pak? Oke. Nah, tes ini sendiri yang dapat laporan itu seluruhnya kecenderungan bawaan. Tetapi kecenderungan bawaan ini pasti dipengaruhi oleh lingkungan. Tidak mungkin tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau dari statistik, kira-kira lingkungannya itu 50%, bawaannya 50%. Tetapi ada lingkungan yang ekstrim, itu sampai 70%. Lingkungan ekstrim mempengaruhi. Saya kasih contoh supaya lebih jelas apa ya. Misalnya, anak itu sebenarnya dia perasa dari bawaannya. Tetapi semua orang di lingkungannya itu adalah pemikir. Apa yang terjadi? Anak ini menjadi kuat analisanya. Jadi dia tidak mengandalkan melulu perasaannya. Tetapi kuat juga dia dianalisa. Karena sudah biasa sehari-hari selalu analisa, ya kan? Tetapi bedanya dia mempunyai kemampuan juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Karena ada bawaannya itu tadi. Tapi begitu berpikir, dia kuat sekali di pikiran. Makanya ketika dites nanti kalau dewasa, itu antara di MBTI, antara thinking dan feelingnya itu hampir seimbang. Demikian juga yang introvert, extrovert. Misalnya anaknya itu sebenarnya extrovert. Tetapi dia dibesarkan di lingkungan orang-orang introvert. Jadi tidak ada yang menstimulasi dia untuk ngomong. Jadi semua diam-diam apa, ya kan? Opanya introvert, papanya introvert, mamanya introvert. Jadi dia di rumah itu ya terbiasa introvert. Nah begitu kira-kira. Makanya nanti kalau dites, itu antara introvert dan extrovertnya itu hampir seimbang. Nanti mereka katakan itu ambivert. Tapi sebenarnya enggak. Pasti ada satu yang lebih kuat sebenarnya. Nah, makanya ketika lingkungan nanti berubah, keluar aslinya. Begitu kira-kira penjelasannya. Ya. Oke, terima kasih Pak Fidelis yang sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, Pak Fidelis nih, ini satu hal ini sangat menarik nih ya pertanyaannya Pak Fidelis ini dari orang tua Mateo kelas 7B nih. Pada saat diskusi dengan anak dan sudah mengambil kesimpulan nih, anaknya mengatakan yes, it's real me, begitu ya Pak Fidelis. Nah, ketika nih anak-anak mengatakan hasilnya seperti itu sesuai nih dengan diri saya gitu ya. Apa sih Pak Fidelis yang harus dilakukan, peran orang tua itu bagaimana ya Pak Fidelis?
Ini ada beberapa kalau yang seperti itu. Nah, ini kadang-kadang anak-anak karena dia sudah menemukan dirinya, dia gunakan ini pembenaran kelemahannya. Jangan lihat, Papa, kan ini saya memang suka menunda-nunda, ini sudah dikatakan di tes. Memang begitu saya, makanya jangan lagi omel-omelin. Memang ini sudah saya begini, mau apa lagi? Nah, ini kalau itu digunakan pembenaran untuk itu, berarti ini yang tidak benar kan? Nah, kalau saya sudah temukan diri saya suka menunda-nunda, maka saya membuat tadi to-do list. Nah, itu di lembaran kesimpulan itu, yang catatan kesimpulan, itu khas saya berikan untuk setiap tipe itu. Jadi dibaca catatan itu, saran saya itu yang dijadikan untuk pengembangan diri anak. Jadi di setiap kesimpulan itu sangat pribadi dikasih ke anak. Jadi harus diperhatikan, kalau sudah benar true me, berarti itu karena yang saya nasihati itu adalah satu yang harus diperbaiki, dan yang kedua yang perlu dikembangkan. Jadi itu kira-kira. Nah, jadi di bagian ada sebelum kesimpulan juga ada saran-saran juga. Berarti 2 bagian terakhir itu perlu diterapkan, itu yang perlu dilakukan. Begitu kira-kira. Kalau sudah true, ya sudah benar menggambarkan dirinya. Nah, tapi sekali lagi, anak-anak tidak boleh berlindung. Justru kalau sudah kenal begitu, berarti kita menguasai. Nah, karena kalau kita tidak mengenal diri kita melakukan itu, kita dikritik orang, kita tidak sadar. Tetapi sekarang sudah sadar. Nah, begitu kira-kira. Begitu, Bu Dahlia. Ya, terima kasih Pak Fidelis. Saya tadi sempat tertawa ya, karena ini sering sekali ya dijadikan sama anak-anak ya, jadikan kelemahan buat kita ya, dijadikan sasaran juga buat kita. Ya udah ini kan saya begitu ya. Terima kasih Pak Fidelis buat masukannya ya. Nah, Pak Fidelis, ini juga ada pertanyaan dari orang tua dari Nadia, kelas 7B. Ya, tadi mohon maaf karena orang tuanya terlambat. Nah, Pak Fidelis, orang tuanya bertanya, sejauh ini ya, usia berapa anak dapat mempengaruhi kepribadian agar dapat lebih baik dari kelemahan-kelemahan yang ada pada karakter dasar, Pak Fidelis? Nah, terima kasih pertanyaannya, Ibu. Jadi seperti ini, semua kepribadian anak-anak itu, atau semua kepribadian kita, itu sebenarnya dipengaruhi oleh pengalaman kita sekarang juga. Jadi bukan hanya pengalaman masa lalu. Nah, maka misalnya kebiasaan-kebiasaan di dalam keluarga ikut juga membentuk kepribadian anak. Misalnya kebiasaan ada waktu bersama untuk berdoa, untuk baca firman atau apa, ya kan? Nah, kebiasaan-kebiasaan ini juga ikut membentuk sebenarnya. Nah, jadi diam-diam secara secara tanpa sadar itu direkam oleh anak lalu membentuk kepribadiannya. Nah, makanya kalau misalnya kita selalu berkata sopan, berkata bagaimana, bukan sopan apalah, tetapi cara menyapa supir, cara menyapa apa, ya kan, santun dan sebagainya, itu rupanya direkam oleh anak dan secara diam-diam dia adjust di kepribadiannya. Nanti cara menyapa orang juga begitu. Nah, makanya kita juga sebenarnya ditiru, juga guru juga sebenarnya. Cara jalan kita, cara kita kepedulian kita dengan sesama dan seterusnya, itu diamati oleh anak. Jadi semua membentuk. Makanya orang-orang kita sendiri aja dalam beberapa detik pergi ke Singapura, dia lihat orang-orang itu antri, kita sudah langsung antri juga. Langsung dibentuk. Iya kan? Nah, begitu kita pulang ke Indonesia, kita lihat kalau kita tidak menyerbu, ya kita tidak pernah bisa masuk lift. Maka kita menyerbu juga, ya kan? Jadi akhirnya kita menyesuaikan. Jadi sebenarnya kita itu terus-menerus belajar. Nah, yang paling bagus itu ialah kalau pembelajaran itu konsisten. Sehingga dia menjadi otomatis. Nah, misalnya seperti orang, begitu dia bangun, langsung berdoa. Itu kan karena dilakukan terus-menerus, itu kalau dia tidak berdoa seperti ada yang kurang. Nah, jadi dia sudah melakukan pembiasaan. Jadi sebenarnya ini bukan bawaan, tetapi hasil dari proses pembentukan diri. Mungkin bisa dia tipe dari 16 itu tipe apa saja.
tetapi dia ada suka dua, dia tidak ada hubungan dengan salah satu tipe itu. Itu membentuk kepribadian. Nah, begitu cara kita menyapa, cara kita apa, kepedulian, ya kan? Begitu kira-kira. Nah, ya. Ya. Terima kasih Pak Fidelis. Pak Fidelis, ini ada 2 pertanyaan terakhir ya Pak Fidelis, karena Bapak Ibu, karena memang keterbatasan waktu kita. Jadi ini ada 2 pertanyaan terakhir Pak Fidelis. Nah, ini dari orang tua bangga ya Pak Fidelis tadi dari kelas 7A. Nih, apakah pengaruh banget nih Pak Fidelis, kan sekarang anak-anak kita ini dalam masa-masa puber ya Pak ya. Apakah pengaruh banget nih buat ke psikotes ini tuh berpengaruh tidak ya Pak? Ini sih tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Oh, tidak berpengaruh ya Pak ya? Karena itu ini dari bawaan ya Pak ya? Iya, bawaannya. Oke, terima kasih Pak Fidelis. Nah, ini pertanyaan terakhir nih dari orang tua Farel kelas 7B. Bagaimana nih Pak memberikan nasihat kepada putra-putri Bapak Ibu ya Pak ya, memberi nasihat yang terbaik untuk anak ekstrovert tapi perasa nih Pak Fidelis. Bagaimana ya Pak Fidelis? Ini, kalau dia anak ekstrovert dan perasa, itu cepat sekali mengeluarkan perasaannya. Berarti ini tidak boleh diberi nasihat. Karena kalau dinasehati, dia pasti ada jawabannya. Nah, itu caranya bagaimana? Itu yang sebenarnya ilmunya ada di Neni 911. Yang dulu pernah diserialkan di TV. Itu tekniknya. Bagaimana caranya? Itu Neni 911 itu tidak pernah menasehati. Hanya ditanya, apa harapanmu? Oh, harapan saya begini. Oke. Kalau sudah terpenuhi harapanmu, kamu bisa mau buat begini. Oh iya, bisa katanya. Nah, berarti intinya kira-kira secara singkat, berarti orang tua perlu menemani anak itu melakukan kegiatan kegemarannya, menonton, makan, tidak boleh tidak boleh diomelin, kita hanya memperhatikan dia. Sesudah itu baru kita katakan, mama juga mengharapkan maunya kamu begini-begini. Udah dia lakukan. Karena anak-anak yang ekstrovert itu cepat sekali mereka tersentuh. Tetapi kalau ditantang, itu suaranya lebih keras dari suara kita. Lebih ininya ya kan. Tetapi begitu mereka diambil hatinya, disentuh hatinya, seluruh dirinya dia kasih ke kita. Itu orang-orang ekstrovert yang perasa. Maka kalau misalnya saya lihat itu biasa itu mahasiswa juga itu di kelas. Saya lihat ini paling ribut ini. Ini apalagi cewek-cewek di Fakultas Psikologi. Ini ngomong terus dia diperhatikan kita ya kan. Nah, itu begitu selesai kelas, saya datang ke dia. Saya bilang, saya mau minta pendapatmu dulu. Oh ya, ada apa Pak? Ini, apa yang saya bisa buat supaya kelas kita ini menjadi lebih menarik? Coba dulu kasih ide-ide. Oh iya, maunya Bapak buat begini-begini. Oh kalau begitu, kamu nanti minggu depan buat ya gamenya ya. Oh iya, siap Pak. Dan sesudah itu anak ini, dialah yang paling memperhatikan kalau saya memberi kuliah. Berarti ambil hatinya, otomatis kita bisa mengendalikannya. Tetapi jangan dinasehati, apalagi dipermalukan. Wah dia semakin ganas. Karena dia ekstrovert, dia akan mengungkapkan keganasannya. Ya kan? Nah itu kita tidak bisa mengendalikannya. Begitu kira-kira. Berarti pakai ilmu jangan didorong. Itu kan ilmu yang memasukkan babi ke dalam kandang. Itu tidak boleh didorong pantatnya. Kalau didorong pantatnya babi mundur. Bisa dia injak kaki kita kalau dia besar babinya. Tetapi tarik ekornya dia sendiri melompat masuk ke kandangnya. Jadi pakai cara yang tepat untuk mereka yang ekstrovert dan perasa. Begitu kira-kira Ibu. Ya. Iya, makasih Pak Fidelis. Berarti ini harus kita dapatkan dulu ya hatinya ya Pak Fidelis ya. Cara yang tepat adalah seperti itu. Bapak Ibu, ini pertanyaan terakhir tadi Bapak Ibu. Nah jika Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, bisa Oke, satu lagi nih Pak Fidelis, boleh ya Pak Fidelis? Boleh. Satu lagi ini menarik kalau tadi dari ekstrovert dan sekarang dari introvert ya Pak Fidelis. Bagaimana berdiskusi nih Pak Fidelis? Apakah sama juga mengambil hatinya dengan anak-anak yang introvert Pak Fidelis? Iya. Nah,
Itu anak-anak introvert beda lagi. Biasanya orang tua itu banyak bertanya-tanya. Tanya ini, tanya itu. Semakin ditanya anak introvert, semakin dia diam. Karena dia tidak mau di interview. Tetapi kalau dengan introvert, kita hanya diam-diam aja. Duduk bersama, main kartu. Diam-diam aja juga. Begitu dia ngomong, baru mulai dengar. Jangan bantah. Lalu saya katakan, oh ya sayang, jadi bagaimana? Iya, begini. Dia ngomong terus. Lalu saya kasih apa? Saya tidak pernah melawan. Saya selalu kasih semangat. Oh ya, lalu bagaimana pendapatmu? Oh ini begini. Dia ceritakan pendapatnya semua. Jadi kamu rasa bagaimana? Dia ceritakan perasaannya. Jadi orang-orang introvert itu begitu ada situasi yang mendukung mereka ngomong, mereka akan melampiaskan semua apa. Tetapi begitu kita memotong, nah makanya ini stop, dan dia tidak akan ngomong lagi. Berarti tekniknya ialah jangan pernah memotong, apalagi menjudge, hanya menerima saja, kasih dukungan 100%. Kalau menurut Pak SBY 2000%, ya kan? Nah itu kasih dukungannya. Nah kalau ada dukungan begitu, dia akan ngomong terus. Nah saya mempunyai 2 anak. Satu itu sangat ekstrovert, satu sangat introvert. Yang introvert ini hanya sama saya dia paling banyak ngomong. Begitu dia banyak ngomong, saya mulai mendengar. Dia banyak ngomong apa saja. Jadi saya tahu. Tetapi ingat, jangan nanti apa yang diomongkannya itu kita gunakan untuk menyindir. Dia nanti tidak mau ngomong lagi. Nah, jadi betul-betul kita tulus saja menerimanya. Hanya kalau biasanya terakhir saya tanya, jadi menurutmu baik enggak itu sayang? Oh iya Papa, tidak baik ya. Ya saya tidak tahu. Mungkin menurutmu bagaimana? Coba survei dengan teman-temanmu. Dia ketawa, dia pergi. Oh tidak baik katanya. Itu kira-kira. Jadi dia juga bisa memutuskan pada akhirnya. Karena anak-anak remaja itu, mereka punya kemampuan moral juga. Bisa memutuskan. Hanya kita mangkok tempat di mana semua ditumpahkan saja. Kita menerima saja. Nah sudah itu nanti tidak usah dikoreksi. Hanya kita bertanya aja. Jadi semakin sedikit koreksi, semakin bagus. Tanpa koreksi, lebih bagus lagi. Begitu kira-kira. Tetapi ada pertanyaan, bukan koreksi. Begitu kira-kira. Jadi teknik pengembangan moral, begitu kira-kira. Jadi selalu tanya pada akhirnya, jadi menurutmu bagus enggak itu? Oh itu pengembangan moral yang sangat bagus itu. Langsung dia berpikir, oh iya ya, tidak bagus ya. Begitu kira-kira. Itu kira-kira Ibu. Ya. Senang dengan pertanyaannya. Ya, makasih ya Pak Fidelis. Ini 2 pertanyaan terakhir ini sangat-sangat keren sekali ya Pak Fidelis, khususnya buat kami juga ya Pak Fidelis sebagai guru ya. Jadi kami juga tahu bagaimana sih sebenarnya cara menghadapi setiap anak-anak kami seperti itu. Dan tadi yang di-sharingkan Pak Fidelis itu benar sekali Bapak Ibu, itu pernah saya lakukan juga sebagai guru BK, dapat banget gitu. Waktu itu ini anak introvert sekali dan saya nanya dia tidak pernah jawab. Lalu saya tahu dia suka menulis. Nah, saya mulailah sama dia, saya minta dia mau nulis apa aja dan di situ dia nyaman hingga dia baru mau mulai cerita. Nah, seperti itulah Bapak Ibu. Ini memang ya proses kita sebagai orang dewasa ya, kita terus belajar terus-menerus ya Bapak Ibu untuk memahami setiap anak-anak kita. Nah, begitu saja Bapak Ibu seminar pada hari ini karena memang sudah waktunya kita selesai, waktunya terbatas. Namun Bapak Ibu, tadi ada masukan dari orang tua dari Nadia. Terima kasih masukannya Mama Nadia dari kelas 7B. Kami akan berusaha ya Bapak Ibu memberi yang terbaik buat setiap anak-anak kami. Nah, Bapak Ibu mengenai tadi rekaman ini, nanti kami akan sharingkan lewat YouTube ya Bapak Ibu ya. Jadi memang ada waktunya nanti kami tidak sharekan lagi gitu. Jadi ada sesi waktunya. Nanti saya akan infokan kepada Bapak Ibu kapan bisa mengaksesnya untuk di YouTube, YouTube-nya dari SMPK TMPI ya Bapak Ibu. Demikian hari ini terima kasih khususnya buat Pak Fidelis yang sangat memperlengkapi kami ya. Banyak sekali hal-hal baru yang kami terima walaupun setiap hari saya bukan setiap hari, setiap tahun saya bertemu Pak Fidelis ya melalui webinar begini, tapi ada aja hal-hal baru yang bisa saya ambil begitu ya Pak Fidelis. Oke,
tidak berlama lagi, sebelum kita menutup doa, apakah Bapak Ibu ada yang perlu disampaikan dari Bapak Ibu guru? Tidak ada ya Bapak Ibu. Sebelum kita menutup doa, Bapak Ibu, oh tidak ada ya. Ya, sebelum kita menutup dengan doa, silakan Bapak Ibu boleh mengisi daftar hadir dan evaluasi. Saya sudah mengirimkan lewat chat ya Bapak Ibu. Jika ada yang mau Bapak Ibu tanya, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi saya. Jika Bapak Ibu juga ingin mengetahui kontak dari Pak Fidelis, nih ya, tadi ada pertanyaan, boleh Bapak Ibu boleh minta ke saya, boleh dijapri ke WA saya. Oke Bapak Ibu, karena tidak ada lagi yang harus disampaikan, untuk mengakhirinya kita akan berdoa, kita bersatu dalam doa. Bapak yang penuh kasih, Bapak yang penyayang, kami sungguh mengucap syukur buat penyertaan-Mu dalam hidup kami, mengucap syukur buat acara webinar pada hari ini tentang hasil psikotes anak-anak kami di kelas 7 boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan buat Pak Fidelis yang boleh menyampaikan materi kepada kami, yang sangat memperlengkapi kami, yang sangat membantu kami untuk menjagai, mendidik setiap anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Engkau yang berkati Pak Fidelis, berkati keluarganya, berkati pekerjaan, berkati pelayanannya Bapak. Bahkan juga Tuhan, kami sebagai guru dan sebagai orang tua, Tuhan juga yang berkati kami agar kami boleh memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik buat anak-anak kami yang telah Tuhan percayakan. Bapak, sebentar setelah ini banyak juga aktivitas yang akan kami lakukan, biarlah Engkau juga ya Allah yang sertai setiap kami. Ini Tuhan doa kami mau sampaikan kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu jangan live dulu ya Bapak Ibu, kita akan ada sesi foto dengan kita semua, saya harap bisa on video ya Bapak Ibu, karena memang tadi ada yang masih off, jadi boleh Bapak Ibu boleh on video, kita akan foto bersama. Foto bersama saya minta Pak Tovan yang untuk foto ya Pak Tovan ya. Jadi kita boleh memberikan senyum yang terbaik Bapak Ibu pada hari ini. Silakan Bapak Ibu boleh on dulu kameranya ya. Pak Tovan boleh menghitungnya, Pak Tovan, jika mau fotoin ya. Ya, siap. Baik, Bu Dahlia. Baik, untuk layar yang lapis pertama ya, Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi lapis pertama, sekali lagi. 3, 2, 1. Siap, terima kasih. Sekarang yang lapis kedua. Ini baik, lapis yang kedua. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Dahlia. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang boleh hadir pada hari ini. Nanti kami akan mengirimkan linknya. Silakan Bapak Ibu boleh mengisi daftar hadir dan evaluasinya Bapak Ibu. Terima kasih buat kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Fidelis. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih semua. Terima kasih Bapak Ibu. Thank you Bapak Ibu. Ya, sama-sama Bu. Semuanya. Oh, ini mamanya si itu. Bukan mamanya temannya Carol dulu. Si Pak Fidelis masih ada di sini? Oh, Pak Fidelis udah keluar ya. Oke deh. Bapak Ibu berarti kita udah kita bisa langsung Bapak Ibu, Bu Risma, Bu Debbie, Bu Rita, Bu Linda. Ada Mario juga. Halo.